Udah ini? Udah. Oke, kita ketemu lagi di Hohihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Hai para delegasi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. ST itu Sultan artinya. Abdel Ahrian Esos, sarjana sosial. Tapi gue nggak bakat jadi menteri sosial. Tapi kalau sujud bisa saya. Episode 93. Mantap. 93. Lo lihat ada yang aneh dari gue nggak lah? Enggak ada. Enggak. Aneh ya? Kayak Nggak pakai celana. iya tuh. Kalau diri sih aneh. Aneh. Duduk juga Duduk aneh. juga aneh. Belang begini. Harusnya Bang Abdul apa namanya? Satu style. Satu style. Cuma flicker. Flicker. Flicker tuh kalau yang nggak tahu apa ya? Coba celananya. Nggak kelihatan ya? Nggak kelihatan. Kayak gerak gitu. Karena titik-titik terlalu kecil, terlalu Iya. rapet tuh kalau di kamera tuh goyang jadinya. Goyang, Makanya iya. di TV juga nggak boleh, di mana nggak boleh. Oh itu apa namanya? Ilusi optik. Iya benar. Kalau kita lihat langsung mah nggak goyang. Nggak goyang, ya. Tapi di kamera karena frekuensinya Iya. beda kan. Iya. Apa sih? FPS-nya lah. FPS-nya ya. Iya kan? Karena FPS-nya beda tuh jadi gerak. Agak-agak goyang. Ini apa nih? Flicker dong, pakai E dong. Flicker. Flicker mah tempat up foto. Baju flicker keren, kenapa ada kerennya? Kenapa ada kerennya lah? Flicker, Ya, ada kerennya sih. Jangan baju, istilah flicker gitu apa ya? Arti flicker, kamera flicker. Itu tuh. Sama kayak kalau kamera, kalau FPS-nya pas berapa, lihat helikopter kayak nggak muter baling-balingnya. muter, iya. Dia, velg mobil tuh kayak nggak muter Betul. kalau lagi jalan. Ya, Flickering atau flicker. tuh pada power quality. Ya, kamera. Pada kamera. Ribet ah. Aman nih peraturan nih. Hah? Emang Ganis mana Ganis? Ganis ngedit. Ngedit apa? Tadi. Emang buat kapan yang tadi? Besok. Buat besok? Kemarin. Buat Sabtu kemarin? Iya. Oh iya. Kan. Apa artinya flicker akhirnya? 2 Hz, contoh layar yang 50 Hz, lebih halus gambarnya tanpa ada kedipan, resolusi layar mempunyai resolusi 60 atau 70 Hz. Ya itulah pokoknya lah. Ya udah lah, pokoknya itu flicker Ya itulah. deh. Pokoknya Ya. kalau syuting makanya jarang ngelihat pakai yang polanya kecil ya. Kecil-kecil, garis-garis dempet-dempet. Nah, kecil-kecil dan dempet-dempet. Jadi Ya. kalau biasanya kotak-kotak kalau mau gede-gede. Gede-gede, ya. Gitu. Kotaknya satu kan. Enggak kotak-kotak dong, itu Ya, kotak. kotak. Kalau kotaknya satu. Ini tadinya flicker nih batasnya juga. Tapi karena celana kan nggak terlalu kelihatan Iya. lah. Tadi di jas kelihatan. Iya. Tapi jadinya belang bang. Iya, jadi sebenarnya nggak enak. Gua Atau juga lu pakai yang itu aja? terganggu. Yang abu-abu aja nggak apa-apa udah yang flicker. Ya kasihan ngeliatnya. Orang nggak terlalu terganggu. Enggak kelihatan banget. Kalau cover, Heeh. kalau nggak gerak, Mau Tetep. Coba. Hah? Mau coba. Ayo coba Coba dah. ya, coba nih, kita contoh coba nih. ya. Contoh flicker. katanya emang udah lama emang nggak pernah dipakai syuting Nggak ya. pernah dipakai syuting. Ini salah satu jas yang nggak pernah dipakai syuting, tapi istri gue tetap bersikeras. Suruh pakai Istri gue syuting. tuh agak sedikit cerewet kalau sama sesuatu yang dia beliin, baju ya. Ya nggak Terus dipakai. nggak dipakai. Ya. Oh dia gampang bete itu. Tapi kan tahu dong alasannya karena flicker. Iya, tapi kayaknya dia nggak mau terima. Tapi kalau untuk acara tidak Karena syuting, dia kan nggak pernah lihat. Mana buktinya flicker? ya lihat aja. Karena Nah, nggak pernah ini. dipakai, ya. Nah ini pegang di sini aja. Sini man. Gue Nah. berdiri lagi. Ragu-ragu banget ngasihnya. Iya. Hah? Ya. Kalau nyeletuk pede. Pede. Icuk Rifai. Tuh ini udah kelihatan tuh. Nah, Dikit. nah. Set. Nah. Hah? Oh, tuh ada tuh di pundak tuh kelihatan. Nah. Nah, gerak-gerak ada kan? Nah, itu namanya flicker tuh. Nah, Nah, tuh. tuh. Cuek aja dah, begini dah. Iya nggak apa-apa. Ya cuek aja dah. Ya, Nggak ya, terlalu kan ada yang sampai parah banget Ada kan parah, geraknya. Ini ya. enggak kok, nggak sampai parah banget.
Ya. Ya, jangan merhatiin ke flickernya. Ya. Jangan, Suaranya jangan, ada. Iya, jangan merhatiin. Jarang nonton juga kan. Tapi ini lebih enak secara looks. Iya. Iya. Kalau Tuh kan tadi kayak gimana ya? apa? Kayak apaan gitu ya? Padahal banyak loh orang yang pakai belang-belang, tapi bawahnya gelap, atasnya terang. Bawahnya gelap atau atasnya terang? Oh. Enggak. Coba lo perhatiin. Nih, yang sering nih ya, coklat yang kaki gitu. Atasnya biru tua. Nggak apa-apa. Itu iya. Iya. Itu gue sering juga. Iya Itu kan? kayaknya seragam gue off air deh. Template gitu. iya. Seragam cowok-cowok lah itu. Iya. Itu benar. Itu paling gampang. Atau apa ya? Kalau bawahnya gelap, Atasnya apa aja? oh, karena gelap aman. Iya. Kalau bawahnya hitam. Misalnya nih lu ganti celana hitam nih, masih aman Masih ya? aman. Masih cocok. Masih cocok. Iya. Gitu. Kalau tadi nggak pantas banget ya? Kayak aneh bener sih, Iya, jilatnya janggal gitu. Dah. Sony dong. Gue pikir lagi, Sony kan wow ya, kok janggal? Oh jonggol. Di mana? Di Jonggol. Iya. Aldi Taher itu kan? Iya. Trio buru. Trio buru-buru. Aldi Taher, Aldi Bobby, Taher sama Bang Ocit. Mau Ocit. Bang Ocit ya. Bang Ocit datang. Iya, prepet itu ya. Iya. Iya. Udah ini lebih mending Bang. Iya. Lebih enak dilihat. Gue mencoba gue mencoba tidak merokok. Oke. Kenapa? Mulai HOI kemarin. Nggak apa-apa aja gue sekalian. Koi kemarin emang nggak ngerokok? OTW. Ocit kemarin. OTW kemarin. OTW. Oh iya. OTW kemarin udah nggak ngerokok gue kan. Iya. Gue coba deh. Dalam rangka mengurangi atau apa? Mengurangi rokok lah. Oke. Mengurangi. Check up. Enggak, belum merdeka aja. Tapi kalau nggak kuat ada ini. Ya enggak dong, ya lu bisa. Tapi kalaupun nggak ada juga lu tinggal manggil nanti Iya, manggil Iman datang. Nggak mungkin masih nggak boleh Pak gitu kan. Dia nggak berani juga. Nah, jadi jangan nih nggak ngerokok nih ya, kita lihat Coba ya. kita lihat bisa nggak? Tapi ngopi. Ngopi kayak ada yang kurang gitu emang. Ngopi tanpa rokok itu kayak Sayur tanpa garam. iya, kayak dangdut tanpa goyang. Karena itu Inul goyang. Iya. Kalau rokoknya di take out gimana? Maksudnya? Hah? Nggak, kopinya juga di take out. Waduh. Kan ngopi nanggung, aduh nggak ada rokoknya. Kalau Iya. nggak ada kopinya juga gimana? Ya malah dua yang kurang. Ya kan ada yang putih. Nggak ada rokok, nggak ada kopi. Ya tapi nggak apa-apa dong. Karena nggak ada yang saling menutupi. Kalau ini kan dua-duanya nggak ada. Dua-duanya Kalau nggak ada rokok misalkan, aduh kurang nggak ada kopinya. Kalau ada kopi doang, kurang nggak ada rokoknya. Kalau nggak ada dua-duanya, ya udah nggak kurang. Kayaknya kalau ada rokok nggak ada kopi masih aman. Ada rokok, nggak ada kopi. Nggak ada kopi masih Oke. aman. Tapi kalau ngopi nggak ngerokok, itu bagaikan Sayur tanpa garam. iya dangdut tanpa goyang. Kurang sedap, kurang enak. Iya. Karena itu Inul goyang. Inul goyang ya. Iya. Maafin Inul ya. Iya. Bagi yang kurang berkenan, Bagi yang kurang berkenan ya. melihat Inul bergoyang, maafkan. Maafkan. Jeng, para penonton. Ini kita hari ini disclaimer dulu, syuting hari Kamis. Hari Kamis Tanggal 25 25. Mei, tayang untuk Senin 4 hari lagi. 4 hari lagi. Ya, jadi kalau beritanya agak-agak kurang update atau apa ya, harap dimaklumi. Karena Senin nggak bisa. Nggak bisa. Dan kita weekend ini, weekend kemarin kita di ke Balikpapan. Iya. Penyebabnya itu. Iya, lu lucu banget Bang, lu jungkir balik di panggung gue lihat. Gila lucu banget Bang Abdel, parah. Masuk panggungnya tangan duluan, bisa gitu ya? Gue baru tahu. Gue lu bisa disuruh gitu. itu gue. Gue baru tahu lu bisa gitu Bang kemarin. Ya itu salah satu ya. Maksud gue sebenarnya nggak pengen ngeluarin itu loh. Iya loh, gue kaget loh. Tapi karena lo ngomong sekarang, gue jadi kemarin keluarin gitu. Untung gue datang nonton doang. Iya. Aduh, Iya. terima kasih Pak Haji Alwi Terima sudah kasih. memberangkatkan saya dan istri ke Balikpapan. Balikpapan, terima kasih. Iya. GJLS juga. Pak Jalwi, kita ada piknik kodian loh. Beliau masih di umroh? Udah pulang kayaknya. Oh, udah pulang ya? Iya. Itu umroh Iya, iya. bolak-balik aja tuh anak. Sering banget tuh. Sering banget umroh. Pak Alwi? Pak Jalwi. Oh. Setahun 3-4 kali. 3, iya. Oh, iya? Sering gue lihat tuh umroh Mungkin lagi udah. sekalian berangkatin siapanya karyawannya Mungkin ya. ikut ya. Mungkin ya. Keluarganya yang mana belum ikut, Iya, gitu aja kayaknya kali. Yang sekarang berangkat sama anak yang nomor segini. Oh, Besok sama anak iya. nomor segini gitu. Oh. Mungkin ya. Oh gitu, sering ya? Sering.
Nah, kita mau piknik Kodian tanggal 19 sampai 22, Pak Haji. Iya, dan akhir tahun rencana juga pada mau umroh semua kan? Iya, Nah, insya Allah umroh semua. Siapa tahu. Siapa tahu. Iya, Pak kita Haji mah nggak maksa lah. Masa maksa sih? Enggak kan? Pak Haji mau bareng kita. Iya. Siapa tahu Pak Haji mau bareng. Iya. Atau ya masa Ya masa nggak ada pengertiannya gitu. ya seru ya Balikpapan yang kemarin ya. Iya, gue nggak nyangka loh. Ketemu berapa delegasi, Bang? Empat. Orang belum. Saya delegasi. Kepiting dan itu gimana Lang? Wah, enak banget. Enak ya? Parah. Nah, kepiting itu ada saus padangnya nggak sih? Di sana? Nggak ada Nggak lah. inget gua. Yang gue inget black pepper memang. Iya, black pepper sama asam pedas. Asam amino. Asam garam. Asam garam. Asam baris. Asam apa lagi? Asam ketek. Asam cuka. Asam K. Asam K ada. Iya. Asam apa? SMK. Wah, ya. Mobil. Dia kemana ya? Dia udah ada ini Ada lagi. ya? Elektriknya ada juga kan? Ada. Dia udah ada beli. Ada di samping. Enggak Di Klaten? Di posting ya. Oh. Iya. Dan Dito sama Kenari yang terkenal di sana ada dua. Piting Kenari. Dia juga black pepper sih, seinget gue yang enak ya, yang di otak gue. Dia ada gak selainnya Kenari kenyanyi gitu? Ya tergantung minat sih Bang. Ada anak-anak minatnya Kenari, Iya, ada kenyanyi. Tapi dia ngapain posting Dewa? Karena Dewa di Balikpapan. Ngapain terus? Coba lihat ke atas. Atas, Man. Tangan, Man, gerakin tangan. Gerakin, nah jangan klik sikut. Itu Dewa. Klik. Klik Dewa. Siapa tahu sponsor Bang. Apa dia? Dan di restoran turut meramaikan konser tuh. Oh. Di food courtnya kali. Di food courtnya. Ini juga Dewa. Kenapa? Perpecahannya kayaknya. Gue udah nonton tuh podcast Once sama Kang Soleh. Di Sama Kang Soleh City. apa Once sama Nanda Persada? Sama Kang Soleh yang 2 jam. Sejam apa? Ya itu. Nah, gue belum apa katanya lah. Iya, dia ngomongin soal itu, nyanyi. Harusnya dia bilang kalau ngerti harusnya ini nggak terjadi. Dia jelasin sih, gue agak-agak harus dengar beberapa kali baru ngerti itu yang tentang publishing tuh. Ya, ini publishing ke siapa, harusnya bayar ke siapa gitu loh. Dia bilang gitu. Kalau ngerti harusnya nggak perlu terjadi nih kayak gini-gini. Juga sama tadi sama Dunia Manji itu klarifikasinya tuh. Gitu. Ya harus 2 ini sih. Dia bilang, ngapain juga saya nyanyiin lagu Dewa kalau saya nyanyi sendiri itu. Dia bilang, enggak lah, paling cuma sekali 2 kali itu pun karena penonton yang minta nyanyiin lagu ini dong gitu. Biasanya dia juga jarang sebenarnya. Kayak gitu. Paling dia bilang yang sering dinyanyiin tuh Cemburu, Kangen, Pupus. Karena Cemburu dia ikut nulis juga katanya. Pupus sering tuh. Pupus ya dia juga sih. Gitu dia bilang. Cemburu tapi ganti liriknya. Hah? Liriknya ada gue juga nulis. Kata Ahmad Dhani. Iya, nggak boleh juga mau cemburu. Ya Allah. Udah dalam banget itu kali. Iya kayaknya ya. Iya. Dewa deh. Ya, itu salah satu yang bikin Dewa besar kali. Iya. Harus ada konflik apa. Iya. Gitu. Dia bilang dia nggak sengaja. Gue Dhani sih kalau gue. Sebenarnya Nggak sengaja apa? masuk Dewa Once. Kebetulan Once ini lagi mau ngeluarin album. Ya. Terus di label yang sama dengan Dewa saat itu. Gua agak lupa deh. Dia habis itu karena albumnya belum siap atau apa. Nah, Dewa nih lagi nggak ada vokalisnya. Udah lu gabung dulu dah gitu. Yang nyuruh si label. Label kalau nggak salah. Masuklah ke situ. Tapi Once itu kan dia di UI hukum ya. Dia Iya, memang hukum. band UI. Termasuk yang kalau di acara UI itu dia bandnya keren dah gitu. Karena vokalisnya bagus ya. Iya, vokalisnya si Once ini keren emang. Nah, dia bilang perjanjiannya Dewa sama Dewa tuh cuma 3 album apa. Gitu. Terus itu dia mau fokus ke sendiri. Ada ini nih, ada masalah kalau nggak salah di terakhir itu Ahmad Dhani, pokoknya kontraknya tuh berapa album, terus ada sisa 4 lagu lagi belum jadi atau apa gitu. Dia bilang kalau 4 lagu itu beres nih nggak ada nih masalah-masalah gini gitu kata dia. Gue lupa tuh apa ininya, karena panjang kan obrolan macam-macam. Nah itu tuh dia bilang kalau 4 lagu itu beres aja sesuai kontrak, mungkin dia nggak akan selama ini jadi ribut-ribut masalah gitu deh. Pelik kayaknya. Pelik ya? Masalah hukum, ya. Dan kebetulan ya Once-nya kan orang hukum juga, hukum dia. paham dia. Iya. Tapi S1 kata Ahmad Dhani. Harusnya? Maksudnya pendapat profesor yang mau berpihak pada Dhani ada.
Gue tidak bisa membagi hati loh ini gue. Iya, bingung ya. Gue gak bisa gue. Walaupun gue ngefans banget sama Once, tapi gue ngefans juga sama Dhani. Ahmad Dhani. Ahmad dan I. Dia sebenarnya namanya Ahmadi. Tapi gue pro Dhani. Kenapa? Karena Dah nggak ada Dia alasannya. lama banget. Karena Once ketika di reuni-reuni Dewa, dia tuh eskalasi harga terus lang, eskalasi harga sampai di atasnya Dhani sendiri. Terus? Terus ketika lu bawain lagu Dewa nggak minta izin, akhirnya buat saklin aja, lu nggak usah bawa lagu. Oh, giliran diajak bareng Dewa tinggi harganya Tinggi, gitu. iya. Tapi itu kan masalah IO, bukan Dhani yang bayar. Tapi maksudnya etika lah gitu. Bukan uang Dhani yang keluar kan? Iya. Karena kan kita kalau ngundang Dewa tanpa vokalis kan? Udah ada vokalisnya, Udah ada Firza. Tinggal featuring. Terserah lo mau Ari Lasso ya bayar Ari Lasso Iya, lagi. iya. Mau Once ya bayar Once lagi Iya. gitu. Iya, tapi gua kalau yang itu gue setuju ke Once ya, biarin aja. Iya. Kalau enggak ya enggak jadi. Kalau IO-nya nggak mau bayar gitu. Cuman gue setuju sama Dhani secara logika aja tuh. Dibilang nih, lo kan udah keluar dari Dewa. Ngapain nyanyi lagu Dewa Ya, gitu? Kalau yang dia ciptain? ya dibawain boleh lah. Nah, Cuman yang jadi permasalahannya ini secara hukum boleh apa enggak tindakan Dhani gitu kan? Melarang orang untuk membawakan lagu. Oh, iya. Apakah secara hukum itu boleh? Karena ada pasal yang saling meniadakan katanya. Kalau kata yang satu ini pasal yang saling meniadakan gitu. Kalau kata yang satu lagi enggak harus. Misalnya dengan seizin pencipta lagu dengan membayar sekian gitu. Berarti kalau dibayar otomatis kasih izin gitu. Logika hukumnya katanya gitu. Iya. Nah tapi ada yang berpendapat enggak, lu izin dulu walaupun lu mau bayar, kalau gua nggak izinin ya nggak boleh. Nggak bisa. Gitu. Walaupun lu bisa bayar, kalau nggak diizinin ya nggak boleh. Gitu. Tapi ada yang berpendapat lo akan mendapat izin kalau membayar sekian royalti lah gitu. Ke lembaga musik apa? LLM apa? LMK, Lembaga Manajemen Kolektif. Bayarnya kan ke situ sebenarnya kan, Iya. bukan ke pencipta lagu. Bukan Misalnya lu punya lagu, gua nggak bayar ke lu bang, gua bayar ke LMK itu kan. Gua bayar ke LMK. Gitu. Ya emang udah peraturannya. Iya. Ya, peraturannya berarti yang harus diubah. Iya. Iya, ya gimana? Iya. Jadi ini sebenarnya, nah ini dia nih, Once bener, Dhani bener gitu. Iya. Ada dua kebenaran di masing-masing sisi gitu. Iya. Aduh. Once. Karena Ari Lasso 5 juta buat lagunya Dewa per lagu. Kalau Ari Lasso bawain lagu Dewa. Agreement tapi itu. Oh. Karena manajemennya Dhani, Ari Lasso. Oh, gentleman agreement aja. Iya. Ya itu di luar sih, di luar. Ari Lasso paling nyanyi apa ya? Paling sering ya? Kangen. Tapi ini pasti. Kamulah satu-satunya juga enak tuh. Iya. Buat apa namanya? Atau Cintakan Membawamu. Cinta akan membawamu gitu. Iya. Sisanya Ari Lasso juga banyak lagu sendiri. Iya. Ya Once juga banyak lagu sendiri. Dia baru ngeluarin album. Once. Iya. Karena dia sebenarnya kan mengurangi katanya job-joban. Karena dia udah enak di kerjaannya. Oh, dia kerja juga nih sekarang? Udah 7 tahun di KFC. Di KFC? Yang ngurusin musiknya. Oh. Ayo dong. Ayo dong apaan? Yang ngurusin penjualan segala CD macam. kayak konsultan gitu lah. Iya. Udah 7 tahun ternyata, udah lama. Oh. Gue udah tahu sih sebelumnya kalau Once kerja di situ, cuma udah 7 tahunnya itu yang ternyata udah lama juga gitu. Punya kafe di BSD. Oh iya, Cafe Once. Nggak, lu tahu? Hah? Apa namanya? Ya kita lihat kafe Once ya. Ya. Ada Once punya kafe. Iya, tapi apa? Kok lu tahu? Tapi gue pernah nyanyi di depan Once, mantap. Gue punya pengalaman. Pas di mana? Di Menteng dulu ada klasik apa namanya? Klasik rock. Bukan apa namanya ya? Pokoknya kalau kita pengen dengerin lagu klasik rock tuh ke situ tuh di daerah Menteng. BB Klasik apa namanya gitu. Dia lagi ada sama istrinya. Terus gue nyanyi di depannya. Masuk kan pertama. Lu sebagai apa? Gue sama-sama lagi nonton perform. Bandnya, oke. Once nonton juga. Once nonton juga. Ini temen gue juga nih. Yang tampil. Yang tampil. Oke. Gitu. Tuh Once ulang tahun ininya. Ulang tahun istrinya. Saya mau menyanyikan lagu buat istri saya. Oke. Itu jokes yang itu sama tuh. Gue begitu gue naik, karena tadi Once mau menyanyikan lagu untuk istrinya, saya juga akan membawakan lagu untuk istri
Once, ya. Gitu. Lu nyanyi apa bang? Nyanyi yang 12 lagu biasa. Oh, medley itu. Iya, medley Iya. gitu. Mana Cafe Once? Majosi Cafe. Mayosi. Kalau beruntung bisa ketemu Once katanya. Hah? Kalau beruntung dia lagi di situ. Kalau beruntung. Iya. Kalau pas jadwal sih bener ya. Tapi ini penyanyi Once. Punya Once di BSD. Kalau beruntung tuh kayak kesannya kalau di Kerok keluar ada Once gitu, itu kalau beruntung. Vanya Park BSD City. Yeah. Oh, oke. By the Lake. Mayosi by the Lake. Ada bandnya nggak, Ce? Live musiknya. Live musik Tuh ada. ada tuh live Bawain musik lagu tuh. Dewa. Boleh kan tempat yang bayar. Tempat yang bayar. Ke LMK. Kalau Iya. fan cafe bebas kata Once, kata Dahmani, gratis. Kalau ke kafe. Iya, gratis silakan. Oh. Cuman Once doang. Once doang. ini mah personal ya udah Iya, ya. iya. Udah. Peo Gaskin aja bawain Pamungkas bawain boleh, Peo Gaskin boleh. Ya itu kan bayar pasti kan di albumnya. Ya diizinkan. Diizinkan kan, tapi Iya. permasalahannya Bayar bukan nggak boleh. kalau Once bayar juga nggak boleh. Nggak boleh. Ya emang udah personal ini. Iya. Emang udah sebel personal tapi dicari-cari lagi biar. Iya. Banyak yang kecewa sih sebagai fans ya. Nggak Iya. tahu juga ya, tapi gue lihat dari komentarnya tuh di Instagramnya Dewa juga banyak yang kecewa kok jadi kayak begini gitu. Emang nggak bisa begitu? Kayaknya emang udah numpuk gitu ya, Ya udah masalahnya. Nah udah ini Iya. ininya. Iya. Kayaknya emang udah banyak dari dulu, mungkin ada yang terjadi di antara mereka, kita tidak tahu. Iya. Karena Dewa itu salah satu band yang mungkin yang paling banyak gue tahu lagunya itu Dewa? band Dewa. Kayaknya hampir semua lagunya gue Tahu. tahu. Hmm. Dan gue seneng gitu. Iya, Nggak iya. ada yang lewatin Iya. lewatin nggak. Kalau gue dengerin di playlist gitu Dewa, ya udah semua gue dengerin. Iya. Karena ada kadang-kadang kita kan kalau lagi nih, ini lewatin dulu dah. Iya. Itu nggak ada kayaknya. Enak semua emang lagunya. Lagu yang satu, lagu yang dibawain Once terus Ari Lasso bawain, enak juga jadinya. Satu yang Aku ini ada si gembala sapi. tetot jiwa ini Iya. Yoli day itu kan. Aku ini si gembala sapi Yoli day. Yepi. Kok bukan Yoli day? Yoli dia mungkin luar negeri kali. Ini aku ini si gembala sapi. Yepi. Inilah Bukan ya? kerjanya Oh, iya. si gembala sapi. Kalau- Apa yang kau pikirkan lagi? Apa yang kau pikirkan lagi? Iya benar liriknya itu kan. Iya. Apa yang kau Kau pikir? pikirkan lagi. Apaan ya? Apa? Gue nggak pikir apa-apa. Kalau Tasya apa lagunya? Aku adalah si Tasya. Enggak, bukan tuh. Itu Samson. Enggak. Aku adalah anak lagu lama itu. gembala. Ya. Itu nggak tahu ya kenapa ya. Kalau gue ngetes pulpen dulu, zaman dulu. Hah? Ngetes pulpen, ngetes kertas. Iya. Ya gue tulis itu. Aku adalah anak gembala. Selalu riang serta gembira. Kenapa Apa ya? itu? Nggak tahu juga. Nggak apa-apa, terserah gue. Enggak aneh kenapa? Siapa tahu itu lagunya karena gue ingat waktu kecil itu lagu apa? Enggak ada. Lo ada nggak? Kalau ngetes Ya, apa? Enggak, gini-gini coret-coret. Oh. Tanpa huruf dan Tanpa Iya, huruf dan kayak yang di Gramet dulu ada kan kertas di Iya. tiap section bolpen itu Iya. kan coret-coret. Oh. Kalau gue ngetesnya tulis. Enak nggak buat nulis. Kalau buat coret-coret ini Ini kan bukan ngetes nyata apa enggak aja. Nah, itu bukan ngetes enak nulis. Nih, oh masih ada bolpennya gitu baru tulis. Oh, kalau gua ada ini ngetes enak apa enggak? Kan ada enak dan enggak lah. Iya, benar. Gitu, Setuju, ada enak saya setuju. untuk dipakai nulis. Iya. Nah, gue itu aku adalah enggak. Tapi gua alasannya gua nggak tahu lah. Lo nggak usah paksa gua. Gua nggak tahu. Udah pokoknya gue itu aja udah. Aku adalah anak sampai mana Aku liriknya? adalah anak gembala selalu riang serta gembira. Udah titik. Udah titik. Oh. Kenapa ya? Sampai ngetik juga gitu. Ngetik sampai dites. Tes keyboard. Oh, ini enak enggak? Boleh itu. Aku adalah. Aku adalah anak gembala. Iya. Oke. Nggak apa-apa lah orang gue yang ini. Ya nggak bisa, tapi Maksudnya gue nggak terima. Nggak harus ada alasannya. Harus lah, kenapa tiba-tiba itu? Ya karena gue nggak ada sih, gue nggak alasannya apa ya? Karena mungkin depannya aku kali ya. Karena gue orangnya keakuan. Nggak tahu nggak masuk. Oke, kita mulai dulu dengan berita apa nih hari ini? Saweria jangan lupa dong nih.
Oh iya, Saweria jangan diingatkan lupa. lagi ya, ntar dibacain. Nanti dia bacain. Pas Hari ini nggak dibacain? nggak cuma Oh, karena baru deket banget ya? Syutingnya kita baru deket, Iya, dia secara deket banget. syuting. Iya, iya, Ya. iya. Nanti kita akan bacain tapi Saweria. Dan minggu depan live. tanggal 5 Juni. Tanggal 5 Juli kita Yes. live. 5 Juni ya. Senin tuh ya. Senin 5 Juni kita akan live. Tolong para delegasi kasih alasannya. Apa? Kenapa kita harus live? Maksudnya dalam rangka apa gitu lah. Oh. Gue nanya Rahman juga dalam rangka apa, dia nggak tahu kenapa harus live tanggal 5. Nggak ada, tiba-tiba dia bilang. Karena Panji bisa Oh, karena Panji bisa sore. Sekalian aja kita live gitu. Hubungannya sama Panji apa? Syutingnya OTW-nya Jadi, Oh, syuting ETW-nya Pak. sore. Jadi setelahnya aja kita syuting reguler ya, udah live. Oh. Kalau sebelumnya bisa juga, tapi nggak live jadinya. Tapi nggak live. Oh, iya, iya, iya. Lah kan biasanya juga sebelum OTW kita. Tapi kan nggak pernah sore, pasti pagi ke siang terus. Iya, selalu kan pagi. Oh, dari pagi ke siang biasanya reguler dulu baru OTW. Iya. Nah, di hari itu OTW Panji dulu. bisanya sore. OTW. OTW. Oh. Karena 2 OTW tuh hari itu tuh. Hah? Oh iya, Gaptek, Panji, live. rencananya Gaptek 2. udah pulang. Udah. Gaptek yang ngasih Iya, ini, komputer. diundang ke Taiwan. Hmm. Lagu-laguannya. Kemarin dia. Kemarin diundang ke US, Iya, 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 iya. terus diundang ke Taiwan. Ya ya oke lah. Sekarang kita Ya kita live ya 5 Juni. 5 Juni. Jam 7. Tergantung Panji datang. Kok ternyata Panji datang ya? Itu kelarnya oh ya pasti kelar sebelum maghrib lah. ya jam 7.15. Ya, kita pasti setelah maghrib kan, nggak Setelah mungkin jam maghrib. 6 karena ntar kepotong maghrib. Iya. Setelah Isya, setelah Isya. Ya 7.15. Setelah Isya. Setelah Isya ya. Oh iya. Oke oke. Berarti reguler tuh ya? Reguler. Iya, bukan on the weekend kan? Pakai jas ya. Iya, bukan on the weekend. Pakai jas. Nah, jasnya jangan yang flicker. Iya, benar. Tergantung. Zoom makan Zoom boleh Zoom. Zoom boleh. Zoom boleh. Jadi siap-siap aja ya, tanggal 5 Juni Tanggal 5 2023. 2023. Iya, karena Live. kita mau live. Oke. Kita Ini. katanya kurang juga nanya pengalaman internasional. Oh iya, Minggu terakhir. kita belum ada seminggu baru ketemu. 2 hari. Baru 2 hari, Senin, Selasa, Rabu. Iya. Gua ada pengalaman internasional, Lang, tapi masih rahasia. Pengalaman sangat internasional ini. Kenapa rahasia? Karena diminta oleh orang itu untuk merahasiakannya. Karena tunggu sampai tayang. Tunggu sampai tayang. Oh. Sangat internasional ini. Oke, oke. Very internasional. Tapi tidak boleh Fenomen. dikasih tahu. Tadi nggak boleh dikasih Akan tahu. muncul di mana? Nggak boleh dikasih tahu juga. Terus orang nungguinnya gimana? Ya nggak boleh dikasih tahu juga. Ya nggak usah, orang nggak usah dicerita dari awal. Iya. Di TV. Di TV. Di TV. Oke. Bukan di TV. Di TV. Hari ini kan tadi pagi baru syuting. Iya, tapi tayangnya nggak tahu di mana. Tayangnya juga tempatnya internasional. Iya. Tapi belum boleh dikasih tahu di mananya. Oh. Tapi adalah sebuah Variety show. internasional. Udah, tapi nggak boleh dikasih tahu. Maaf, lo nggak boleh nanya-nanya lagi. Gua langsung dicek. Karena ada loh, Lang. Ada loh. Nih, ada Apanya? sebuah proyek yang sebelum meeting tanda tangan dulu, nggak boleh bocorin. Pernah nggak lo? Internasional nih, Lang. Nggak pernah. Nah, gue pernah tuh udah dua. Oh iya. Dua hal yang kayak begini. Jangan sampai bocor. Jangan sampai, bukan sekedar jangan sampai bocor. Ada tanda tangan kontrak, lu nggak boleh bocorin. Padahal baru meeting nih. Barang baru meeting. Oke. Yang habis Oh iya, yang itu, White Rock, yang di Gatsu. yang di Gatsu. Iya. Nah, siang itu gue meeting, sebelumnya gue tanda tangan kontrak dulu. Iya. Terus bilang, lu ribet juga ya kayak begini ya. Belum tentu diajak juga gitu. Iya, belum tentu diajak. Jadi kayak internasional, sangat internasional. Iya, karena takut ketahuan sama yang Ketahuan, lain. Program mau bikin program, ini. iya. Ya. Oke. Ya gua nggak ada pengalaman internasional apaan ya. Sekarang hari apa sih? Rabu ya? Kamis. Kamis ya? Kamis. Kita syuting Senin kemarin. Selasa. Nggak ada, udah. Noise lu bisa kulik internasionalnya nggak di sebelah mana? Mamat. Mamat Abul tadi. Apa internasionalnya ketemu Mamat? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Oh, lo hampir semangka gimana? Ke pengalaman internasional. Gua bisa di Balikpapan kemarin. Ke bandara internasional. Iya. Sepinggan. Segini Iya, doang. iya. Sepinggan. Ya. Habis di Balikpapan gua, Bang. Bareng lo sama gue. Udah nggak usah diobrolin. Dan lupa. belum bisa Lupa gua soalnya, diomongin karena lupa. tanda tangan kontrak. Iya. Nggak boleh diomongin. Oke, kita ngomongin Ini kemarin rame banget nih soal rasis ini ke Vini. Ke Vinicius Junior. Apa yang terjadi sih sebenarnya? Gue cuma lihat
Teriakin. Ininya setelahnya orang-orang pada ribut-ributin. Ini bola. Bola. Di Oke. Spanyol. Di Liga Spanyol. Vini diteriakin sama penonton. Nonton. Oh, Atletico kayak ini. kayak yang dulu-dulu pernah terjadi ya. Dulu pernah terjadi tuh. Lawan Valencia kemarin. Dulu kan pernah yang ada dilemparin pisang. Iya. Ya, Iya, siapa iya, tuh iya. pernah dilemparin pisang? Si itu Balotelli. Oh iya, Balotelli juga pernah tuh dulu sering kena mulu dia. Pelecehan rasis oleh penggemar Valencia. Ini Vinicius nih orang Real Madrid ya. Orang Brazil ya. Ya, maksudnya pemain Real Madrid. Iya. Ya. Memicu protes internasional. Oh, sampai ditutup selama 5 pertandingan. Wah. Mungkin polisi sana keren ya. Rasisme aja langsung diusir. Iya, iya. Pemain itu telah diejek oleh penggemar lawan sejak bergabung Real Madrid tahun 2018. Oh, selalu diejek dia. Waduh. Oke. Akhirnya yang insiden kemarin memicu dorongan kuat apakah Spanyol telah cukup berbuat untuk rasisme dalam sepak bola. 3 orang ditangkap. Untuk ketahuan ya? Kan ada kamera, ada itu apa? VAR. Enggak, iya kamera. VAR untuk penonton. Kamera. Bayangin, Lang, ini Gila. rasis begini aja, bukan merendahkan ini ya. Kasus kayak begini aja, Cepet. yang Iya. hilang nyawa. Waduh. Waduh. Bener sih. Makan angin. Bener. Jangan yang salah angin juga nih. Bukan. Karena kan orang teriak, ada angin, jadi kedengeran ke Vini. Kalau nggak ada angin nggak Iya. kedengeran. Kalau di ruang kedap di bulan nggak kedengeran tuh suara. Karena nggak ada jalan. Jauh banget di bulan. Ya kan? Ruang kedap. Nggak Tapi ada. kan bulan bukan ruang, Tapi kan nggak ada ininya, nggak ada kedapnya, oksigen. Apa nggak ada? udara, Iya. nggak ada angin. Nah. Yang menyampaikan suara itu kan adalah apa? Gelombang. Iya, gelombang. Tapi gelombangnya itu diantarkan oleh udara. Ya? Udara. Oh iya. Apa nih? Angin tolonglah aku sedang jatuh cinta. sedang nembak gas Abang. air mata. Wah. Nah, jadi polisi minta tolong angin, tolong dong, Iya. sampaikan padanya. Gitu. Apa sih dia ngomongnya? Ada nggak ininya? Diteriakinnya apa sih? Oh, teriakan monyet. Itu mulu ya teriakan rasis ya. Yang dulu kan juga lemparin pisang, teriakin monyet terus ada yang gitu. Gitu mulu ya. Gitu mulu ya. Ya. Emang semua negara ya ada pasti orang-orang yang begitu gitu. Pasti Semaju-majunya negara lah. Pasti ada. Yang begini-begini nih. Iya. Dan kayaknya emang jelas banget kedengeran gitu ya dan Kontaminasi. kedengeran gitu apa? Tertangkap. Ya. Kemarin ramai juga Coach Justin ya. Karena dia ngasih komentar soal ini apa. Tapi nggak, orang pada banyak yang nggak setuju. Dia bilang Apa dia dia bilang? sering ke Spanyol terus apalah gitu. Dia kayak bukan belain sih, bukan belain rasismenya, tapi gitu deh. Dia bilang di Spanyol sering atau apa. Kayak biasa mungkin atau apalah gitu. Iya. Itu gitulah. Oh, di sini sering gak sih teriak rasis? Sering lah. Sering ya? Banget apalagi Tarkam. Ya, ditarkam. Tapi kalau di sini bukan untuk rasis, bukan. Ngapain? Ngata-ngatain doang Iya. gitu. Maksudnya nggak. Kayaknya kita juga rasisme kurangnya di kita ya. Jarang ya. Tapi palingan Cina gitu kan. Iya. Padahal kita enggak ya, bukan maksudnya nggak rasis juga ya. Kalau gue ya, lingkungan gue tumbuh, kayaknya kalau orang ngomong gitu bukan bermaksud rasis ya. Iya, kan kayak Manggil Ambon. Iya. Iya. Kayak gue dipanggil Padang. Tapi itu hitungannya definisinya apa sih rasis? Memakai ras. Makanya tadi lebih lengkap kayaknya pelecehan rasisme apa tadi kalau bahasa si berita ini? Mungkin di ya, atas. mungkin kalau yang rasis itu. Bawa dikit. Pelecehan rasis. Nah, Pelecehan kalau rasis. menurut bahasa dia pelecehan rasis. Pelecehan rasis. Kalau Jadi- cuma manggil itu mungkin nggak pelecehan, karena dia aja juga baik-baik aja si teman kita ini. Tapi kalau misalnya di Amerika kan kita sering di film itu kalau nyebut nigger rasis loh. Karena ada sejarahnya. Dia diperbudakan. Ya, kita nggak tahu ya. Iya. Makanya buat kita lah kayaknya enggak. Karena dulu disebut itu kan Iya. sebagai budak. Iya. Kalau nggak salah gitu. Tuh. Jadi kalau orang kulit putih yang ngomong tuh kayak masih Berasa. triggering gitu untuk orang-orang kulit hitam karena di masa lalunya ada sejarah buruk di Iya. situ. Nah ini juga gue pernah ngomong nggak, bule, kalau dipanggil bule ngerasa rasis. Iya katanya ya. Iya. Padahal kan kita nggak ada maksud merendahkan dengan perkataan Karena disamain sama kebo bule. putih kan. Iya. Bule awalnya apa? Bule itu awalnya karena dia
Nikah sama Pak Le. Ya, Iya. bukannya awalnya dari kebo ya? Enggak dong. Karena kebonya bule. Kita Kebo dari orang luar lah. bukannya kita nyebut kebo bule duluan, akhirnya ngeliat orang putih disebut bule, padahal itu dari kebo. Bukan. Coba. Kebo bule karena Ada nggak asal mulanya? Coba asal mula kata bule. Apa katanya? Istilahnya digunakan untuk orang-orang berwarna kulit terang. Definisi kamus pada dulu itu kayak kata bulai. Yang menunjukkan bahwa definisinya ada yang kaku adalah albino. Oh, definisi kakunya albino. Bulai. Bulai. Jadi bule. Kayak gulai jadi gulai. Bule. Pandai jadi pandai. Pandai. Selai jadi selai. Selai. Iya bener ya. Melambai Nih, jadi melambai. tuh, apakah kata bule rasis tuh? Tadi ada tuh di Ada. BBC. Ada gak? Tadi tuh. Mana? Di back man. Man, back man. Atas tuh. Apakah kata bule rasis? Kelewat man. Itu Dah, di siapa bawah. sih? Ya Allah, gak dibaca. Nah. Kenapa foto Kenapa Pak Jokowi? Kenapa foto Pak Jokowi? Terus jok. Jok itu tandaan. Dia langsung dilurusin takut. Aduh anjir. Apa kayak Kok ngomongin UMN? 3 atau 4 bule profesional. Oh, waktu itu mau ada bule mau masuk untuk 4 bule profesional. Nah, Pak Jokowi ngomong itu. Terganggu ketika ada bule digunakan dalam konteks tertentu. Misalnya kalau ada orang berteriak bule, bule. Saya tidak terganggu, tapi kata bule sangat negatif. mereka tidak bermaksud buruk. Kadang mereka hanya melakukan untuk menyapa, ya. Karena dari dulu kita tahunya kan bule. Iya. Chris tidak merasa tersinggung bahwa kata gaul itu digunakan di forum resmi. Saya ngerti konteksnya. Tapi tidak menyukai kata ini karena dianggap ada arti yang menghina. Memiliki makna mirip whitey, bahasa Inggris Amerika. Juga mirip penggunaan kata guailoh di Hong Kong. Kayak orang kulit kita putih. nggak tahu ininya sih ya, memang ya. Kan kata itu netral. Benar. Iya, tapi yang membuat itu konteksnya jadinya. Iya, konteks. Kita nggak tahu juga sih benar-benar. Ya dulu Panji juga ada tuh beat soal Cina dan Tionghoa gitu. Gimana kita bawanya? Kalau kita ngomong, itu kemarin ada temen gue, dia Cina, ya biasa aja. Loh. Biasa aja, soalnya dia Cina loh. Gitu. Nah, kayak seperti kata anjing. Tionghoa juga kan, Tionghoa loh kan bisa juga jadi kasar. Iya. Misalnya kata anjing juga gitu kan? Iya, sesuai konteks. Ada yang anjing akhirnya menghina, ada yang anjing malah kagum gitu. Iya. Ada juga kan? Gila kemarin dia jokesnya anjing banget. Anjing, gitu. itu kagum. bagus. Kelakuannya kayak anjing. Nah, Jelek. kuk gitu. Kenapa? Kalau pipis satu. Kakinya diangkat dua-duanya. Iya. Wah. Nah, jatuh. Di dong. WC. Iya. Duduk terus gini kan bisa. Kagak lah. Kan naik dua-duanya kakinya. Bisa. Kalau WC duduk. Iya, WC duduk. Kalau WC jongkok. Iya kan Ya, gua bilang ronde. duduk di WC. Bisa aja kalau mau duduk di WC Sebenarnya jongkok. bisa. Nggak ada yang larang. Jongkok di WC duduk aja bisa. Gua bisa. Masa duduk di WC jongkok nggak Iya, bisa? bisa. Paling agak masuk pantatnya ke dalam. Iya. Dingin. Iya. Kerak ada gerakan-gerakan airnya itu kan. Ya. Karena Bule. iya. Tapi ya mungkin ya terasa rasis kali ya. Iya, kita nggak tahu Bule. apa Tapi kita namanya. nyebutnya apa? Orang asing. Foreigner sebenarnya kan? Foreigner. Kalau bahasa Inggrisnya. Iya. Tapi kita nyebutnya itu ada bule. Iya, bule. Itu ada orang kulit putih. Orang asing itu orang yang Kadang malah ada sebutan, iya dia bule Afrika. Ada juga sebutan ada. gitu. Pokoknya orang luar negeri dibilang Iya, bule. sama bule. kita. Mau dia kulit apapun Bule warnanya. mana? Bule London. Dia bulunya bule Australia gitu. Iya. Orang kulit putih. Bule Kalau Eropa. foreigner itu orang luar negeri. Orang luar, iya. Orang luar, ya. Bisa menyebut, ada orang luar negeri gitu. Enak. Enggak. Kemarin gua ke Pantai Kuta banyak orang luar negeri. Enak. Bali nongkrong bule gitu enak kan. Banyak bule. Di Bali banyak bule. Nah, enak ini. Di bule banyak Bali. Hah? Di Bali bule. Bulai. Banyak bulai. Di Bali banyak bulai. Bulai. Alison bule Bandung. Iya. Dia mengakui sendiri. Iya. Alison. Chris juga bule. Chris bule. Italia. Bule Itali dia. Bule Itali. Bule, ya gimana ya? Iya. Karena kita dari dulu diajarinnya atau dengernya ya bule orang luar tuh ya. Dan
Tidak ada apa ya? Tidak ada yang bilang jangan bule gitu. Nggak ada yang gituin juga. Dan tidak ada maksud untuk merendahkan kalau ngomong bule. Ini kita ngapain sih ngomong bule? Awalnya? Rasisme tadi. Rasisme. Oh, rasisme, ya. Iya, Vinicius. Ada lagi di Bali nih. Ada yang paling baru hari ini, lihat di Twitter lagi rame. Ada Apa? Bali telanjang, Bali. Oh iya, gue lihat. Ke acara lagi nikah Kok nikahan ya? joget-joget apa lagi acara tarian, Lagi di Bali. Tahu-tahu Dia ke tengah, lewat aja ya. Iya, didobrak pintunya. Bener-bener telanjang bulat. Iya. Nah, telanjang kenapa bulat? Bule apa lah? Bule apa? Bule Rusia ya? Bule Rusia telanjang. Rusia apa sih? Oh, nggak tahu. Bule telanjang bule gitu lo, aja. rasis. Bule telanjang di Bali. Jangan liatin ya. Jadi dia lagi acara tari-tarian, lagi acara tradisional lah. Iya. Dia di jalan ke tengah, terus ada pintunya. Nah, ini ditutup. Iya, pintunya didobrak. Terus diusir kan ada orang. Tadi gue baru nonton yang agak lengkapnya lagi, ada bapak-bapak yang ngusir kan. Ngambil, iya. Balik. Nah, dia balik ke tengah-tengah nih kayak ada Terus apa? Gini, balik lagi ke tengah. Oh, gue nggak lihat. Balik lagi Bang, mau jalan lagi ke tengah panggung. Udah belum selesai. Itu tadi. Tuh. Tapi ditutup katanya sih. orang stres, ODGJ. Oh. Ada tadi sempat ada yang gue baca dia stres karena nggak punya uang lagi untuk tinggal di Bali. Nah nih bapak ini nih pecalangnya mungkin ya. Udah nih balik. Tuh dia kayak stop gitu. Stop. Tuh langsung. Iya sih gerakannya kayak orang-orang aneh. Dari sempet cekcok kayaknya nggak cekcok ya. Tapi akhirnya emang udah akumulasi nih kayaknya ya soal bule-bule aneh ini. Kompas sudah di halaman depan tuh soal bule. Jadi ada yang ngepost tuh ngebahas soal ada bule-bule yang satu dia tahu-tahu kerja jadi model di sini, padahal dia visanya bukan visa kerja. Ada satu yang jadi fotografer di sini, mantok tarif 3 jutaan sampai 10 juta. Ada yang terakhir buka usaha rental motor khusus untuk orang Rusia. Ada tuh di Kompas. Jadi halaman depan akhirnya maksudnya diangkat nih isu ini gitu. Iya. Karena semakin menjadi-jadi kayaknya. Meresahkan. Meresahkan bener. Ya yang nyetir motornya sembarangan lah. Iya. Nggak bisa naik motor karena kan. Jadi dia buka rental khusus untuk orang Rusia. Iya. Rasis gak tuh? Menurut gua bukan rasis. Apa? Dia tahu pasarnya aja. Apa ya? Karena orang Rusia mungkin banyak yang nggak terlalu lancar bahasa Inggris, ya gue bikin aja. Dan tahu orang Rusia banyak di Bali, ya gue bikin bahasa Rusia aja. Ya nggak? Kalau di Bali ada table khusus untuk bule, yang lokal nggak rasis nggak? Rasis. Oh nggak boleh itu buat itu. Kalau itu rasis menurut gue. Dan apa itu bedanya? Ada, ya? Itu ada nggak? Lo pernah merasakan nggak? Oh gue nggak pernah. Oh gue pernah. Oh iya. Gimana? Di situ, oh nggak itu khusus. Walaupun mungkin bukan kebijakan resmi ya. Gitu. Secara lokasi apa bang? Misalnya dia lebih dekat pantai posisinya. Iya mungkin ya. Oh yang kayak gitu. Jadi lu nanya lu mau di situ dong gitu, nggak boleh. Oh. Langsung gue chat. Nah kayak, yang kayak gue juga bingung kenapa harga turis tuh jauh banget lebih tinggi. Nah itu mungkin ya. Berarti bukan karena rasis. Karena menganggap turis lebih banyak duit. Karena dia akan lebih untung kalau di situ naikin. Ditempatkan oleh orang asing. Karena dia dapat narik wisata nih. Oh wisata. Tempat wisata bang. Kan beda harga kan? Beda harga ya. Untuk Wisman. Iya. Oh Wisman. Wisata mancanegara. Ya. Atau enggak selain luar negeri, itu ada orang mancanegara tuh. Kita nggak pernah. Nah kalau itu gimana? Kalau gue sih agak-agak. Kalau beda dikit nggak apa-apa. Tapi kalau jauh banget. Iya. Kayak lu misalnya beli tiket Universal Studio Singapura, ada harga turis nggak? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada. Ya sama aja udah. Kan kita bisa beli online. Iya. Beli ke Disneyland kan harga yang ada di website-nya aja. Harga aja. Nggak ditulis buat lokal, buat ini nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, iya. Kenapa ya di kita gitu ya? Dan kadang tuh jauhnya jauh banget bang, bisa berkali-kali lipat. Taman Safari juga kan masih kan? Ada kayaknya deh. Taman Safari masih beda kalau nggak salah ya terakhir. Misalkan yang Indonesia misalnya 50.000, yang bule itu bisa 200.000 kadang-kadang. Iya. Kalau beda 100.000, beda 2 kali lipat ya masih oke lah. Ini kadang-kadang berkali-kali lipat banget. Kenapa ya? Borobudur tuh gitu kan? Iya kenapa ya? Apa karena menganggap banyak duit? Tapi kan belum tentu banyak duit. Apa ya? Kayaknya emang. Mungkin biar lokal lebih senang. Enggak. Lebih ke tempat wisata apa gimana ya? Bukannya kebalik ya? Samain aja harusnya udah ya. Samain aja ya. Kan kalau murah juga mancanegara datang nanti. Iya benar. Ya mungkin karena nganggap dia lebih banyak uang kali. Iya kali ya. Iya. Oh segini mah orang asing mah masih murah. Gue pernah di Bali berdua sama Awe, gue yang nyetir kan.
lagi mau ke Uluwatu. Terus pas di loketnya si mbaknya nanya gitu, ngeliat ke dalam mobil kan, lokal gitu. Lokal apa? Kalau gua apa awe gua. Bukan, saya orang Bulai. Gue langsung gitu pura-pura. Mungkin bisa Filipina kan sama, Thailand mungkin. Kalau gue pengen pura-pura jadi bule langsung tuh saatnya tuh gue disangka. Masih ditanya soalnya, nggak langsung ngasih harga tapi ditanya dulu. Ini lokal apa? Oh, sorry, saya apa tidak mengerti saya. Orang bule. Langsung di. Ya bayar lokal lah. Kalau bilang lokal, udah jelas mukanya. Iya. Sangka iya takutnya sama orang Thailand gitu ya. Harusnya orang India kan kayak India tau itu. Orang perindapan. Iya ya. Harusnya gue langsung kapun kap gitu kali ya. Iya, percaya ada tuh. Langsung percaya ya. Pas mau dikasih harga tinggi, nggak ada yang bohong deng. Bohong deng. Aku orang lokal. Anda kena prank. Iya tuh. Tiba-tiba aneh banget tuh supaya yang bulat telanjang bang. Iya. Kenapa dia? Oh DGJ sih. Ya kalau normal nggak ya? Enggak lah kayaknya sih. Orang lagi begitu stres-stresnya gitu. Nggak biar dideportasi kali. Oh biar dipulangin dia punya duit kali ya. Emang kalau deportasi ongkos dari kita? Pemerintah. Atau dari pemerintah sananya? Ini dari kita ya. Coba kalau deportasi siapa yang biayain? Nah, coba. Siapa? Lama ya? Lama Yon? Yon. Hah? Tidur. Dulu ini Yon punya lu tuh Yahoo. Dah, Yahoo nggak apa-apa. Siapa? Kalau kamu mulai suka katakan saja, jangan disimpan. Memang cinta tak pernah mati tiada. Jika orang asing tidak memiliki penjamin, maka biaya dibebankan langsung kepada orang asing tersebut. Apabila ia tidak mampu, dibebankan kepada keluarga. Jika keluarga juga tidak mampu, biaya deportasi dibebankan kepada perwakilan negaranya. Oh, bukan Indonesia. Iya. Bukan Indonesia. Ya, maka itu kalau kita keluar dilihat rekening atau penjaminnya siapa. Tapi kan mereka kesini nggak ditanya-tanya gitu. Waktu ngurus visa. Iya. Tapi kan bebas visa. Mereka kesini. Iya. Nggak perlu ada penjamin siapa ya? Penjamin S. Benyamin. Nah. Terus gimana dong? Gimana ya? Hubungin keluarga lu. Iya kalau kita aja deh. Kita mau dideportasi dari Singapura. Mau lihat penjaminnya nggak tahu, orang gua nggak ngurus visa. Langsung ke kedutaan Indonesia. Nih ada orang negara lu nih. Lo bayarin sana. Berarti bukan berulah. Iya berulah nih di sini pulangin. Berarti perwakilan negaranya mungkin ini dubes ya di negara tersebut. Konjen. Iya. Kedutaan besar. Atau dibalik konjen berarti kan? Iya. Ada nggak sih? Ada lah harusnya. Di mana di Bali? Konjen itu perwakilan negara-negaranya kan bukan dubes. Dubesnya di situ di Jakarta. Bali ada kayaknya. Konjen Bali ya? Harusnya ya. Konjen Surabaya kayaknya ada tuh, yang kota-kota besar ya. Iya, kalau nggak mereka ke siapa dong? Iya. Perwakilan konjen negara mereka Bali. Gitu. Kalau mereka harus ke Jakarta dulu, duit lagi ke Jakartanya. 31 daftar tuh, konjen negara asing di Bali tuh. Ada banyak. Australia, Selandia Baru. Ada pasti. Ada wisata ya. Ini dari website Kemenkumham ya, Imigrasi Ngurah Rai. Ya lama. Iya. Wah ini orang lagi mau dideportasi nih nungguin nih. Mana nih? Kamu orang mana? Selandia Baru, Tiongkok, Rusia, Afsel. Udah, lagi banyak kok. 31. Jepang. Iya. Britania semua lah ada nih, karena Bali banyak ya. Timor Leste, Belgia, India, Brazil. Gue visa sayangan gak dapet jadwal. Terus? Gak keburu. Akhirnya gak bisa gue ke Eropa. Nggak jadi liburan gak tapi? Jadi. Kemana? Melbourne. Mel Brown. Iya. And Sydney. Dari Melbourne gue ke Sydney. Ya. Oh Melbourne, Sydney. Melbourne, Gold Coast, Sydney. Melbourne, Gold Coast, Sydney. Gue waktu itu ke Gold Coast Warner Bros kan? Iya, movie. Gue dari Brisbane. Ya nggak apa-apa, dari Bali juga bisa sih. Maksudnya lebih dekat. Brisbane, dari Brisbane. Apa lebih dekat dari Brisbane? Apa lebih dekat dari? Kalau dari Melbourne. Coba cari deh, Gold Coast, Warner Bros, Australia itu di daerah mana? Dia kan emang agak, waktu itu emang dari Brisbane agak keluar kota. Ini juga
Coba Gold Coast, Melbourne itu Australia. 2 jam kira-kira dari naik pesawat dari lebih dekat ke Sydney malah. Coba lihat di maps-nya. Bisa nggak nih? Deg-degan nih gue kalau udah yang terlalu teknis ini nih. Nah, coba zoom out dikit. Set. Nah, Brisbane tuh. Saya dari Brisbane. Sama Melbourne? Mana Melbourne? Coba Melbourne ke atas lagi. Melbourne. Set. Mana lagi? Set. Set. Gak kelihatan. Ke kiri. Nah, baru gerakin ya bisa tangannya. ada kiri. Gerak. Nah. Mana Melbourne? Melbourne kayaknya dia ada ke dekat. Coba zoom out lagi. Set. 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 Ya. hilang. Adelaide. Tuh, Sydney. Melbourne jauh sekali. Oh, pantesan. Ya itu. Jadi gimana 2 rencananya? hour. Ke Melbourne dulu. Ke Melbourne. Terus Melbourne Gold Coast. naik pesawat lagi. Naik pesawat 2 jam. Langsung ke Gold Coast ya? Apa ke Brisbane? Ke Gold Coast ada. Ada? ininya. Oh. Dari situ baru ke Sydney. Lebih dekat ke Sydney ya. Iya, Sydney-nya ke naik pesawat lagi? Naik pesawat. Oh. 1 jam. Memang iya. itu Sydney berarti pertengahan antara Melbourne dan Brisbane. Brisbane. Oh iya benar, waktu itu dari Brisbane. Dari Brisbane ke Gold Coast tuh udah deket. Koas. Paling naik car about 1 hour or 2 hour, I forgot. Oh, it's not Yes. so far ya. Yes tuh, lihat tuh, near di Near, situ ya? di perjalanan ada restoran pai enak banget bang, gue masih ingat namanya, Yatala Pai. Slang. Hah? Pai, slang? Bukan. Harus pakai pai, slang baru nyambung ya. Iya. Yatala double T. Yatala Pai. Coba ya, dia di locationnya tuh di situ aja tadi di maps padahal dicari. Iya. Coba dekat-dekat situ tuh. Ngantuk kayak Yon jadinya Yon ya. Iya. Kirinya dong, itunya cari kiri ininya nih, search Udah barnya. sambil nyari ini yang lain, inilah Saweria. Iya. Karena gue ke Warner Bros juga tuh Zoom saya out, ingat. zoom in. Itu kiri tuh, kiri. Kiri ada tanda panah, itu address barnya, search barnya keluarin lagi. Nggak bisa. Klik. Oh Tuhan. Udah banyak banget loh yang ngirim CV ke gue loh untuk jadi operator laptop. Ya Allah. Banyak loh. Itu udah panah tuh. Kita diemin aja yuk, kita lihat dia bisa kalau nyari Search ya. search. Yatala. Yatala. Nah, YATT. Nah, Yatala Pie Shop tuh. Queensland tapi Nah, bukan di coba. Brisbane. Coba, Queensland kan nama states-nya. Iya. Coba bener gak nih ya yang ini ya? Iya nih kayak di tol. Bener nih. Coba zoom out. Zoom out dia kalau saya tengah-tengah dari Brisbane ke Gold Coast nih, seinget gue ya. Mana tadi Brisbane ya? Wah, jadi banyak. Ini lapisannya coba. Nah, zoom out. Nah, Brisbane, ya benar ke arah Gold Coast bang di jalan tolnya. Kayak keluar dulu dikit. Pai gitu, painya ada yang isi daging, ada yang isi Pakai apel. saus sambal gak? Kalau yang itu bisa. Kalau gua kan nggak selera ke situ, jadi gua langsung makan aja, enak bang. Pai itu yang kayak gimana sih? Yang gitaris. Gini lah. Nah, Roti cane, tapi dalam burger dong, sama hampir. enggak beda. Cuman Nggak beda. roti itu, nggak Oh roti. dia nggak berlapis, Nggak. nggak sandwich gitu bentuknya. No, jadi kayak kue, Kue. dalamnya di tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya ada daging, ada apel. Atau tengah-tengah ada dalamnya. Tengah-tengah ada isinya. Masa dalamnya ada tengah-tengahnya pasti. Dalamnya ada tengah-tengahnya ya, iya pasti ada. Bener. Apel ya? Ya coba, ya kalau Apple pie. gue pengen nyari, coba cari menu-menunya, ntar susah lagi dia nyari menu-menu. Gak apa-apa kita. Ada di situ tuh. Ya. Yang enak tuh beef and apa ya? Ada tuh tinggal lihat menu. Ada Bawah bisa gitu. foto. Ntar menu ada. Menu di bawah tuh ada. Coba scroll ke bawah. Kayaknya sediain mouse deh bang di situ bang, biar dia nggak bingung. Mouse ada sebenarnya, asal mau aja sih. Ini semuanya asal mau lah. Asal niat ada mouse ada. Ada yang manis sih bener nih tempatnya nih, gue inget. Ada yang manis, Mana ada lu yang duduk di mana nggak ada foto di lu. area luarnya. Ya, mana coba lihat area luar. Tadi man. Nah, nggak ada lo. Di situnya. Mana? Itu gua kalangan jendela ini bang, bener bang. Lu di dalam ini apa? Es krim. Walls tuh, Ya. walls. Walls ada sampai situ. Ya pokoknya di area-area pinggiran situnya. Terus area ya.
Iya pokoknya di kayak tol keluar dulu naik sini nih. Ada yang asin, ada yang manis dalamnya. Enak bang. Sama, tapi di Brisbane sih ada restoran Korea enak bener. Oh, Exit Egmont Plain. Fun namanya sih ingat gua. Fun. Restoran Korea. Makan ayam tepung gitu kecil-kecil. Enaknya. Tapi di Brisbane itu. Lu nggak ke Brisbane? Enggak. Nah di Gold Coast berapa lama? 2 hari. Deket tuh kalau ke Brisbane. Mau main itu doang. Apa? Warner Bros aja. Ya maksudnya kalau mau ke kota Brisbane-nya deket tuh udah sekalian siapa tahu. Apa lebih baik kelamaan di Gold Coast-nya kalau menurut lo? Daripada di kota-kotanya? Nah, sayangnya saya waktu itu kebagiannya sebentar banget. Di Gold Coast? Lo datang ke Warner Bros itu? Iya, waktu yang tur Panji itu kan. Iya. Nah, kan Brisbane sebenarnya turnya. Tapi ke Gold Coast main dulu ke Warner Bros sempet. Yang begitu-gituan? Tapi nginepnya roller coaster itu. Gue ingat yang roller coaster Superman, roller coasternya yang gue naik tuh. Tapi kan utamanya di Brisbane, nginepnya dan segala macamnya di Brisbane. Nggak nginep di Gold Coast jadinya? Enggak. Pulang balik aja karena 1 jam doang ya? Iya, Brisbane. Jadi nginepnya di Brisbane. Dan itu tuh saya cuma weekend aja, jadi 3 hari apa 4 hari gitu. Jadi nggak lama, nggak banyak. Hanya weekend? Iya, weekend. Nggak weekdays? Nah tuh, dapat juga menunya hebat. Setelah kita ngobrol-ngobrol, nggak mempedulikan. Coba nggak geser ke kiri dikit, bisa nggak? Fotonya. Tuh, biar kebaca tuh. Iya. Steak and mushroom tuh. Steak and... Kalau steak kan beef, sapi. Iya. Ada yang manisnya tuh. Ya Allah ya. Kayaknya ada yang manis ya. Dia ketawanya ngenyek banget. Gitu. Apa asin semua ya? Kayaknya ada deh yang manis, inget gua. Steak mushroom, steak kidney. Itu kok asin semua ya? Chicken. Kidney itu ini kan apa? Ginjal. Iya. Masa ginjal ayam. Tapi ada nggak di kota lain lah gitu, coba lihat di Melbourne deh. Apakah ya Atala ada di Melbourne? Nah nanti gua kesana. Coba cari. Ya, ya coba gimana ya, itu website-nya tadi tuh. Tadi bener yang tadi, tab yang tadi lu udah buka kan tadi. Nah, itu ada Home Yatala Pies. Coba klik. Location nanti. About tuh, location. Nah, Oh, cuma satu, Bang. Satu doang. Tuh, kalau dari Brisbane lewat tol tuh ada tulisannya tuh. Kalau dari Gold Coast, take the second exit to the roundabout Yatala Pass will be directly in front. Bawahnya? Cuma satu berarti. Yatala Pass mungkin lu di sana pakai apa kemana-mana? Mobil? Pakai mobil kayaknya. Nyewa. Nyetir sendiri enggak? Iyalah, kalau berdua kan gasnya cuma 1. Sendiri. Nggak nyetir berdua. Terus pakai supir? Enggak, kan supir mahal banget. Kalau jadi ada yang mau ikut anak gue di tukang bubur. Dia mau juga sama Aco. Bukan. Aco sama ininya. Skrip. Iya. Adam namanya. Adam Badukun. Adam. Hisam. Joni enggak. Joni G Plate. Bukan. Oh, Joni Yes Papa. Bukan. Siapa? Wah. Joni Indo. Iya deh, kalau si Hisam namanya. Oh iya. Kalau jadi dia ikut kalau bini. Anaknya ikut. Ya inilah enak. Ini dalam ingatan gue masih terngiang nih. Rasanya. Sama yang restoran Korea tapi di Brisbane-nya. Iya. Brisbane. Apa namanya? Seingat gue ya, Fun namanya. Seingat gue. Coba ada nggak? Nah coba cari situ. FUN. Fun Korea restoran. Jadi kalau orang bisnis itu tuh Funny. Bener. Namanya bukan Fun. Panggilannya Fun. Iya bener ini. Funny. Kok namanya Funny ya? Dia kayak ada ayam kecil-kecil gitu, ini apa ya? Oh iya, di Korea juga begini. Ada di Korea begini. Chop chicken. Chop chicken. Ya kayak gitu lah. Terus ada, iya ada kayak ada saus. Funny. Mungkin singkatannya Fun kali ya sebutnya. Kenapa fotonya? Ini ya, Korea Utara tapi ya? Iya. Pokoknya ayamnya kayak ada bumbu apanya tuh ya, saus apanya? Garlic ya, berasa garlic. Enggak, sausnya kayak agak merah gitu seingat gue ya, di ingatan gue nih. Cheese Factory. Ya, pokoknya kecil-kecil gitu deh, ayam-ayam kecil gitu. Enak, ya. Waktu di Korea, gue makan itu juga. Jadi ayam memang itu? Ayam itu ada. Iya. Ini tom yum apa nih, Bang? Tteokbokki yang beras itu kan, kue beras. Ini apa nih? Funny berarti namanya ya. Tahu. Temen gue ada 2 lah di
Speed. Teman kampus. Tapi Mel Brown ada gak? Temen gue di Melbourne nggak ada, udah pulang dia. Delegasi deh di Mel Brown deh. Yang itu kita teleponan di mana? Mel Brown. Sydney. Yang dia istrinya lagi S2, ingat nggak? Perth. Oh itu Perth. Pertanian. Pertambangan. Iya. Pertukangan Selatan. Iya. Jadi yang ke Eropa katanya penuh banget, Lang. Apanya? Jadi itu gue nggak dapat karena ya gue sebenarnya udah dapat jadwal interview atau yang biometrik mata itu. Ya, pengajuan visanya ramai. Pas tanggal itu gue nggak jadi datang. Oke, cari tanggal lagi deh, udah nggak bisa. Katanya gitu. Penuh, udah penuh. Jadi yang nge-apply itu penuh. Gitu. Penuh. Bisa gitu ya? Iya. Penuh, jadinya kan mungkin dia satu hari cuma berapa ratus gitu kali ya. Iya. Penuh udah nggak ini. Kalau visa Australia lebih mudah. Online semua tidak pakai datang. Oh dulu gue pakai datang gua. Hah? Ke yang kuncit. Iya. Enggak dong. Enggak, gua rasa. Online nggak? Udah apa online kuncit belum? yang ke Inggris ya? Inggris kali. Oh iya deh, bener deh, nggak pakai Iya. datang-datang deh. Iya. Iya, itu pun nggak ditanya apa-apa sih, cuma ketemu sama orangnya. Iya. Data-data udah nggak ditanya-tanya. Iya. Gitu, jadi nggak sempet. Iya. Dan kata Bang Abdel, liburan ini tadinya hampir nggak jadi ya, karena anaknya bosen liburan. Aneh, anak kok bosen liburan? Pengen belajar kali Bang, pengen sekolah. Enggak, dia pengen di rumah kayaknya. Apa, abis capek ya? Abis capek. Capek apa? Umroh. Oh kemarin, oh iya. Terus ke Bali, nanti piknik Kodian. Piknik Kodian. Terus liburan lagi. Langsung jeda sehari ya? Balik tanggal 22, gue 24 berangkat. Kita 23 syuting ini dulu. Gila padat banget. 23 emang syuting ini? Iya, biar buat hari Senin ya. Kacau. Padat. Kita sekali, bentar, ada yang gue sendiri nggak? Nggak ada? Ada sekali. Sedang sekali dong. Video call dong Bang. Iya kayak yang dia Amerika itu. Iya. Bedanya berapa jam sih? Sama Australia? nggak tahu dah. Hah? Duluan kita? Bareng. Duluan ya? Australia. Iya, dia kan cuma ada di selatan, bukan kiri kanannya. Timur ya. Iya. Mungkin duluan dia ya. Perbedaan. Beda 3 jam. Duluan siapa? Duluan Australia. Sekarang di sana udah jam 11. Berarti misalkan Lo tapping sore, gue pagi ya, siang gue aman. lu udah siang. Iya. Kayak Amerika. Oh iya benar. Oh ya kan nggak harus live ya. Oh hihinya. Iya. Kan bisa tapping ya, nelfon Iya. lu ya. Oh iya Atau benar. kalau live bisa. Iya. Apa aja ya selain Warner Bros Studio rencana-rencana tujuan ke Australia? Pokoknya yang ada Kebun roller binatang. coaster aja. Udah. Oh. Di Melbourne mana roller coaster? Emang theme park ya? Yes, theme park. Yang ada- Tujuannya theme park. Iya, yang ada roller coaster disamperin tuh karena si Anak lo ya? kakak suka roller coaster. Seru sih, main roller coaster seru sih. Sama Sanrio, nyari Sanrio Sanrio di Australia? di Melbourne. Oh ada. Nggak tahu ada apa enggak. Maksudnya gue mau nyari, masa nggak ada sih? Apa sih? Kok nyari? Gitu. Udah ceritain belum yang anak gue ngambek Ngambek apa? waktu umroh berangkat, Hah? gunting Sanrionya masuk X-ray. Belum cerita. Di Ngabdur kali. Mungkin di Ngabdur ya. Gunting. Ya. Oh gunting beneran gunting. Jadi, bentuknya Sanrio. Apa namanya, bawa backpack ya? Si yang kecil nih. Ya. Gitu. Oke, Udah dia bawa gunting di situ. bawa gunting di Oke. situ. Masuk yang terakhir X-ray. X-ray nggak boleh nih. Iya. Gitu. Harus ditahan. Tahan, dibuang kan? Iya. Gitu. Wah, Sedih dia. sedih udah. Oh, dia nggak bilang bawa gunting mah. Nggak bilang. 2 kali tuh yang ke Amerika juga gara-gara dia bawa itu Apa? slime. Slime. Oh, ya Gua ini udah telat cerita nih iya, slime nih. gara-gara itu slime. Gitu. Sanrio ya yang kodok ini kan Sanrio kan? Yang Sanrio kan banyak macamnya, ada tokoh-tokohnya Kiromi, ya? Kuromi, ada My Melody, ada Hello Hello Kitty. Kitty. Oh iya, Sanrio kan nama Store-nya, Iya. nama yang megang. comikanya lah. Iya. Ya. Iya betul. Apa sih itu namanya ya kalau begitu ya? Brand. Ya Warner Bros lah. Ya, karena Warner Bros ya. Oh, dia bawa gunting itu. Terus udah beli lagi gunting Sanrio-nya? Ini tip akhirnya, pas lagi ada yang Oh, belinya di luar negeri tuh guntingnya? Iya, nggak ada di sini, Lang. Belinya di mana? Di Jepang? Sanrio Bangkok.
Oh. Pas ada temennya yang lagi ke Jepang. Bangkok. Sanrio Bangkok nitip temennya. Kalau di Jepang kan bingung gua. Sanrio pusatnya itu di Jepang. Oh, ini lagi mau nitip lagi. Iya, udah pas lagi itu dicari tuh buru-buru sama si Ria. Ada gak? Ada di Jeddah. Oh, di tujuan kalian di umroh nih, ada nggak yang jual Sanrio? Ada nggak jual Sanrio? Ya ada di Jeddah. Emang mendarat bukannya ke Jeddah dulu? Enggak, gua ke Madinah. Oh. Gitu. Ada di Jeddah, nggak mungkin lah kalau ke Jeddah. Oke. Terus pas kebetulan ada yang lagi ke Jepang nitip udah. Udah ada. Udah ada kali, udah datang apa belum ya? Oh gitu. Gunting Sanrio. Iya. Ya namanya anak lang lo akan merasakan. Ya mungkin dia nggak ngerti juga gunting nggak boleh. Iya, dia nggak ngerti juga gunting nggak boleh. Iya. Dan dia juga nggak ngerti juga kalau itu merusak suasana perjalanan, Delisa. Dengan dia ngambek gitu. Dia nggak ngomong apa-apa ke petugasnya, Bang. Sama petugas imigrasi, petugas itu. Iya, gue rasa petugasnya juga udah agak ini. Orang dia langsung kejar nangis, mukanya langsung begitu. Oh. Terus si petugas imigrasinya udah kayak, gue kasih aja apa jangan gitu. Oh, tapi kan dia ini prosedur. Produser, nggak bisa dia. Ya udah standar overacting produsernya. Atau dia sambil ngeliat Delisa nangis ya. Ini kan gunting favorit lu. Iya. Terbin ya kayak gitu. Iya. Atau harusnya minta pisaunya aja yang dibuang. Ininya tetap begini ya, bentuk gini-gininya. Iya. Ini namanya anak lah, ntar lu punya anak pasti begitu lah. Iya, benar. Kan ada selalu barang yang pengen dibawa jadi pegang terus. Iya. Oh, di Australia nyari Sanrio. Udah ketemu. Ada Sanrio Store di Melbourne. Iya. Oke. Gue selalu kayak gitu lah. Jalan-jalan tuh hampir selalu kayak begitu. Selalu apa? Selalu ada yang ditahan. Ada yang ditahan ya. Dan selalu juga ada yang dituju nih kayak misalnya waktu itu gue ke Jepang. Si kakak nih lagi senang-senang main-mainan tuh masih tuh tahun itu. Pengen ke Toys R Us. Jadi satu harian tuh di situ. Bukan di situ, satu harian nyari Toys R Us. Nyari. Nyasar. Ada ketemu gitu. Tapi seru lah. Ya namanya anak lah. Siaga dulu. Siaga Raya. Namanya anak lang, lo sebentar lagi akan menjadi seorang bapak. 4 bulan lagi. Iya. HPL, apapun. HPL kapan? 15 hari perkiraan. Iya, lahir. Launching. 14 September apa ya? Wah, 15 September. Cuma beda sehari dong sama yang 16. Nah. Enggak, belum Libra. Capricorn, Aquarius, Pisces, Aries, Taurus, Gemini, Cancer. September Leo, belum Libra. Virgo masih. Kurlep Virgo. Iya. Udah kelihatan ya? Nama udah ada? Belum. Virgiano. Sekarang Virgon. Iya. Ternyata Virgo nama asli loh, Bang. Gue baru tahu. Nama asli emang. Gue kira nama panggung. Karena dia bintangnya Virgo. Iya, gue kira nama panggung. Kalau Aries dia Arion ya. Di Jaktim. Enggak, gue kira nama panggung, Bang, tadinya. Enak juga. Ngerokok ya. Udah bertahan loh, Bang. Tahan, Bang. Udah sejam loh nih. Sejam ya? Sejam lebih tahan, Bang. Lu bisa, Bang. Gue yakin. Walaupun habis beres syuting 60 langsung. Habis bakar lagi. Aduh. Bisa. Yang penting sekarang sejaman hampir 2 jam tahan. Oke. Ya, Bisa. Iya ya. Berarti kalau ini liburan visa ke Australia lebih aman ya, lebih relatif aman. Karena dia 2 minggu. Apa 2 minggu sebelum? 2 minggu udah maksimal 2 minggu akan keluar. Ketahuan dari apply. Dapat atau enggak. Oh, oke. Gitu. Kalau Schengen? Schengen itu sebentar juga sih, dapat atau enggaknya itu mungkin seminggu 2 minggu. Tapi ngantri untuk yang mata itunya yang enggak dapat. Bisa penuh banget ya berarti ya, orang Indonesia pada mau liburan ya. Dan ke Eropa gitu tujuannya. Iya. Lagi ada apa di Eropa? Musim panas. Lagi panas ya? Iya, musim panas. Australia juga lagi panas, Bang? Tapi dingin dong, karena dia kebalikan. Beda ini. Iya, karena dia kebalikan. Hemisphere, Southern Hemisphere. Iya, gitu ya? Yes. Jadi dia lagi musim dingin, pasti musim sejuk. Iya, di bawah Khatulistiwa dia, Southern Hemisphere. Iya. Kalau itu kan negara-negara utara kan? Iya. Ini negara-negara selatan tuh kita. Karena Australia itu kalau lagi panas banget. Makanya sunscreen tuh udah kayak emang wajib pakai di Australia. Saya dengar.
Iya, Karena iya. kalau lagi panas beneran bisa heat stroke. Oh. Bisa sepanas itu di sana Nih, tuh. kayaknya lagi dingin. Ah, Coba berapa derajat nanti bulan Juni Di Melbourne. Bisa nggak? Bisa ya. Bisa. Cuma lama. Berapa? Suhu. Weather, ya. Ya suhu aja Pak. Suhu. Di Bulan Juni Melbourne. suhu di Melbourne. Melbourne. Brown. Dia nulis brown ya. Suhu bulan Juni di Melbourne. Yes. 14 sampai 25, Bang. Ah, kan. Sejuk Terasa ya. lebih hangat pada musim panas. Sejuk ya. Ya, di bulan-bulan yang kering ini periode tanpa hujan dapat berlangsung hingga lebih dari 3 hari. 14 sampai 25 sejuk dong. Iya, sejuk. Sejuk ya, nggak terlalu dingin juga kan. Enggak, aman lah. 14 sampai 25 masih aman lah. Tapi kan di sana ada tempat yang gunung yang selalu Salju. bersalju. Ada. Mount Buller. Transpark Bintaro kalau nggak salah. Ada saljunya. Transworld ya. Iya. Trans Snow World Bintaro. Kayaknya sih emang gitu-gitu doang sih mainnya ya. Di Tidur-tiduran Iya. gini-gini ya pasti kan. Gini-gini terus nyambit. Udah gitu doang kan. yang di salju. sana apa? Pegunungan. Namanya Mount Buller. Di Melbourne, Di Sydney. Melbourne. Melbourne. Coba Mount Buller. Tulisannya gimana Buller? B-U-L-L-R. B-U-L-L-R. Buller. Yes. Mount Buller. Tuh, Victoria. Katanya lagi bersalju banget di bulan-bulan ini. Oh, Victoria, Australia. Victoria. Karena Oh. Melbourne juga di Victoria kan? Kayaknya ya, nggak tahu juga deh. Ininya ya, States-nya ya. Iya. Kan kalau Brisbane Gold Coast tadi Queensland, kalau nggak Ya, salah. Queensland ya. Keren banget deh. Nah iya katanya gitu. Oh, kayak di Australia ya. Wah, emang gitu. Tapi mainannya, gua kan udah lihat di YouTube Iya. ya. Mainannya tuh kayak yang di Trans Snow. Trans World Snow. Iya, naik, bawa Ski, ya. keranjang. Oh, keranjang duduk situ Gitu, turun. oh, turun gitu. Lu main nggak Bang kalau gini-gini? Kalau ini gua main. Oh, main. Ya ini. Jangan ikutin bukan keranjangnya Yon. Nah, Winter in Mount Buller, Melbourne. Melbourne. Ya, 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 ya. Gitu. Terus naiknya juga dia pakai apa itu? Ya, kereta guntang itu ke atas. Gantung dong. Ya. Karena kalau guntingnya ditahan. Ditahan. Nah, Oh, lu main ini dong Bang, snowboard. enggak, karenanya abis katanya si Panji. Gue kan Habis apanya? ngeliat vlognya Panji. Ah, 5 tahun lalu tuh dia. ke situ. Kalau Ke Mount Buller. iya, karena perjalanan dari Melbourne ke Mount Buller itu 4 jam. Oke. Terus pulang balik kan jadi 8 jam Oke. Berarti harus dari pagi banget. dari pagi banget. Sedangkan itu kalau naik bis ada waktunya. Oh, waktu Ada berangkatnya jam berapa ya? Pokoknya Panji bilang perjalanan 8 jam, mainnya cuma 3 jam. Kalau lo belajar ski habis. Oh, kelamaan untuk belajar ski. Iya, gitu. iya. Jadi main-main aja lah untuk ngerasain salju katanya. Oh, iya benar sih. Gitu. Karena kan itu orang ngelihat orang main ski enak karena udah jago ya. Iya. Nanti kayak set. Kayak main sepatu roda aja ngeliatnya gampang, coba Iya, deh iya, sendiri. Oh, oke. Iya. Victoria. Private charter tour Melbourne, Australia. Ah, Dia sepanjang tahun salju ya? katanya. Oh. Tapi ada waktu yang semua daerahnya bersalju gitu. Salju selalu ada di bagian yang ini misalnya. Tapi ada satu waktu yang semua bagian di situ salju gitu. Tapi nggak tahu gue bulan apa. Gitulah. Ya. Liputan haji. Nah, gawat, alamat pemenang tender miliaran rupiah di Lampung fiktif. Hah, ini apa? Kan kemarin Pak Jokowi langsung mau nanganin langsung katanya kan yang Tapi kan dapat bulan Juli 800M itu. harus lewat tender. Ah. Nggak bisa bulan sekarang juga, harus Terus bulan udah ada yang Juli. menang tendernya. Yang dari Pak Jokowi. Bukan yang sebelumnya ini. Nih, hasilnya Jokowi mengakui kondisi parah. Mempersiapkan anggaran 800M. Terus pemerintah Lampung mengklaim perbaikan jalan akan dilakukan pada tahun ini. Sebelumnya pernah ada yang menang, total anggaran 700M. Tahun 2022. Salah satu perusahaan yang menang itu Oh, ini yang namanya sebelumnya berarti. iya, CV Bagas Adi Perkasa, nilai proyek 5M. Oke. Dari website penelusuran LPSE Lampung bahwa perusahaannya akan mengerjakan ruas jalan metro sampai Kota Gajah Lampung Tengah. Namun perusahaannya efektif, alamatnya rumah warga. Pas didatengin rumah warga. Jadi Ditempati kemana-mana oleh ya. Sri, wanita tua yang udah nempatin dari tahun 1977. Lah, gimana ya? Jadi kemana-mana ya, gara-gara Bima ya.
Iya, Inilah iya. kepakan butterfly di Sungai Amazon membuat badai di samudera mana gitu ya. Iya. Butterfly Effect. efek. Oh. Terus diapain nih? Masih di itu di Selidiki. saya selidiki. Selidiki. Kok selidiki aja lucu ya? Kenapa sih selidiki, Bang? Ya kan selidiki biasanya kan. Ya. Apa yang selidik? Kan ada orang yang nggak baca kaknya tuh nggak dibaca ada. Ada lah orang itu diselidiki. Ada nggak kata-kata lain? Ah, enggak. Tapi ada mengerii ada. Di BCI ada nggak? Ada di BCI. BCI? Di BCI ada, bener-bener. Di kering i. Hah? Kering i. Di keringi. Ah, kan G itu. Iya. Kan tadi ngomongin K. Kak, man. Gerakin man, coba kak. K kan di BCI. Jadi di BCI kok mengeringi jadi di mengeringi. Kan itu G. Oh, gara-gara gue ngomong mengerii. Oh, mengeringi. Iya, mengerikan jadi mengerii kan. Kan bisa ada kan nama I kan kadang-kadang kan ada kan. Ya. Selidiki. Kok lucu ya? Nggak ada yang kan sama itu. Ya. Yang akhiran kan sama adan itu hampir-hampir sama. Menemukan. Menemui. Ya Beda ada. tapi. Ya tapi ada. Adalah menemukan ada. Ya, menemui menemui. ada. Bisa dipakein kan. Ya. Bisa dipakein Apalagi I. ya, pakai I ya. Ya. Colokan coloki. Apa kata-katanya coloki? Emang ada tapi nggak Apa kata-katanya mencoloki? ada mencolok itu nggak Coba ada. tolong coloki. Nggak ada. Colokan. Coloki aku mas. Mengasihi. Mengasihkan nggak Nggak ada. ada. Mengasihkan. Menemukan dan menemui ada. Apa lagi? Temui. Kan dan i apa? Meramaikan. Meramai. Iya. Nggak ada. Kan udah I, ramai. Iya. Meramai. Meramaikan, menemukan, menemui, mempalsukan, Nggak ada. melucukan, melucui. Tapi itu Nggak nggak ada ada. kata-katanya melucui mah kita doang. Iya. I melucui. Nah ini kata-kata mengerikan dan mengerii juga itu dengan maksud itu. Mengerii banget. Mengeri. Tradisi di DI, keadaannya mengerii. Nggak ada. Selundupi. Selundupkan. Selundupkan. Nggak, Dia diselundupi. 5 orang menyelundupkan sabu. Nggak, menyelundupi nggak ada. Susupi sama susupkan. Susupkan itu dia tersusupi. Disusup. Susupkan. Aduh. Dia kenapa dari tadi menemukan bukan orang India? Iya. Tapi Kayak kalau susupkan orang India, karena enak susupkan gitu. Temukan nggak bisa orang India. Temukan Dari bisa. tadi kenapa nggak ada orang India? Pas susupkan baru orang India. Iya karena kayak susup untuk nama depan pas kayak Gunawan. Begitu gue nonton itu gue mau ngomong Gunawan itu kalau dia dipanggil Gunawan berarti dia nama depan. Tuh Oke. kesimpulan kita kemarin tuh nggak ada kesimpulan itu Lang. Iya. Gue pengen ngomong itu. Oke. Gunawan itu nama depan apa nama belakang? Iya. Kalau dia dipanggilnya Gunawan, udah pasti nama depan dia Gunawan. Gitu. Oke. Ya. Kalau nama depan belakang Gunawan itu dijadikan nama belakang, itu tidak akan dijadikan panggilan. Gua menemui menemukan fakta itu. Iya. Nggak, tadi apa tadi? Susupkan. Susupi Susupi. dan susupkan. Dia disusupi. Organisasi itu disusupi paham-paham komunis. Oke. Susupkan. Susupkan paham-paham komunis Ke organisasi itu. organisasi itu. Nyuruh. Kalau susupi itu keadaannya sedang disusup. Dia tersusupkan. Apa kalau masuk Itu ada tuh Lan. kalau masuk kayu kecil apa? Susupan. Kesusuban pakai B. Susuban. Pakai B. jadi nggak orang India. Apanya? Susuban. Pakai B ya? Iya pakai B. Susuban tuh kayak Tapi ada artinya nggak sebenarnya susuban? Ada iya, ya? susuban. Susuban. Coba susuban. Kesusub. Susuban. Nggak tadi susuban. Susuban. Au.
Kesusupan bukan susuban. Kesusupan. Tuh sebenarnya susu. Tapi tadi masuk ke layar nggak? Typo S sama A sebelahan. Mau susupan. Jadi au-auban. Allahu Akbar. Aduh kacau. Au-auban. Susupan. Nah emang susupan, Bang. Sebenarnya kesusupan. Bukan B. Bukan. Cuman Tersusupi. kita seringnya nyebutnya pakai B. B kesusuban. Susubi. Iwan Coba tadi Subianto. mana? Yang I sama akhiran. Oh, tadi ini. Enggak ini tadi di Enggak yang tadi udah lu Yang cari. tadi udah lu cari. Enggak benar tuh, salah ya itu. Enggak ada contohnya. Oh. Ya salah. Serta engine yang salah. Ya sama. Salah. Salah tuh Yahoo tuh. Aduh. Susu akhiran kan dan I. Cabuti, warnai. Warnai, Bang. Warnakan. Enggak ada warnakan. Tolong diwarnakan. Enggak, tolong diwarnai ya kan? Kata kerja yang berakhiran kan dan I yang juga memiliki awalan me dan di maka disebut Akhiri dan akhirkan. Akhiran. Pak. Akhirkan bisa. Udah tolong diakhirkan aja itu. Tolong diakhiri. Ada juga. akhiran I digunakan apabila Diakhirkan dan diakhiri. Coba atas dulu. Akhiran I digunakan apabila objek kalimat tidak bergerak. Contoh, lumuri loyang dengan mentega. Lumurkan. Berbeda dengan akhiran kan yang digunakan apabila objek dalam kalimat bergerak. Contoh, lumurkan mentega pada loyang. Oh, karena yang gerak kan menteganya. Lumurkan mentega. Kalau lumuri? Loyang dengan mentega. Yang gerak kan menteganya. Oke. Jadi- Iya. Kalau lumuri yang Kalau lumurkan bergerak. Kalau deh. lumurkan. Lumurkan lumpur ke badannya. Ya. Iya. Lumuri badannya Dan dengan gue gerak. lumpur. Gue gerak badannya. Oh bener, karena badannya bergerak, dia nggak bisa melumuri. Karena kalau melumuri harus badannya diam. Diam. Objeknya Objeknya diam, bener. iya. Lumurkan mentega Pada loyang. pada loyang. Menteganya yang nyamperin Loyang. gitu. Lumurkan itu adalah sesuatu yang mendatangi atau mendatangkan. Aduh. Melumuri loyangnya. Nih. Subjeknya tuh loyangnya. Objeknya. Promotor mendatangkan Coldplay ke Indonesia karena Coldplay-nya yang datang. Indonesia didatangi Coldplay. Ya kan? Ya. Indonesia diem kan? Coldplay-nya datang. Iya, tapi itu lo mengganti awalan men dan di. Mendatangkan Kalau tadi- dan didatang. Lumuri, lumurkan. Oh. Tadi ada tuh, coba mana? Lumurkan kayak India nggak bisa nggak? Coba yang tadi Lumurkan. yang tadi yang Google Bisa coba ke ya? atas deh, ke atas. Bisa ya, atas, lumurkan. atas, paling ke atas. Bahasa Nah, India. nih. Susupan. Kata kerja yang berakhiran kan dan i yang juga memiliki awalan me atau di, maka disebut dengan kata kerja indikatif. Iya. Me sama di. Iya, tapi apa yang bisa dilakukan yang ditaruh di situ kata kerjanya? Sapu. Menyapukan. Menyapui, Nggak ada. Nggak bisa. Apa sebenarnya bisa? menggarami. Menggaramkan. Jarang tapi menggaramkan. Tapi Garami sering. Gula, menggula. Menggulakan. Gulai. Tehnya Menggulai. Kayak nama. menggulai. Dia menggulai daging. Menggulai. Ya, menyelidiki. Kenapa emang selidiki diksi jaga? Kayaknya Gitu harusnya ya? menggulaki. Iya. Jadi menggulai. Menggulai, ya. Contoh-contohnya Coba nggak nih. ada sih. Kumpulkan, Kumpuli. Kumpulkan semua Ini tas. sampai kayak Yahoo disalah. Dia sama kayak Yahoo ya. Nggak salah emang ini bener. Idan kan begini sih. Mana contohnya apa? Kumpulkan dan kumpuli. Kumpulkan Bener. Komunikasi, bukan kumpulkan dan kumpuli. Kumpulkan semua tas di depan. Ya udah bener, nggak ada kumpuli. Mengumpuli. Ini contoh kan dan I-nya kumpulkan komunikasi, jadi bukannya Dah, sama. apaan komunikasi? Gimana maksudnya? Ini kumpul. Ini kan I-nya begini, komunikasi dan kumpulkan. Jadi Lah, Hah? bukan Enggak, dong. coba scroll ke Komunikasi atas deh. emang akhiran I. Enggak, ini kok langsung jawab sih kayak Ramon Papana tiba-tiba jawab. nih, Berikan contoh kalimat akhiran i dan akhiran kan. Akhiran kan pada suatu kata kerja dapat bermakna perintah atau imperatif, begitu juga dengan akhiran i. Akan tetapi
kata benda yang berakhiran i dapat bermakna memiliki sifat. Berikut contoh kalimat yang berakhiran i dan berakhiran kan. Oke. Kumpulkan itu seperti perintah ya. Tapi kalau akhiran i memiliki kata sifat. Komunikasi emang i. Kan Komunikasi emang katanya itu bukan akhiran i. Maksudnya asal katanya komunikas. Berikan, gunakan. Tuh gunakan kan nyuruh kan? Ya. Nah, contoh itu maknai. Maknai setiap musibah sebagai cobaan dan peringatan dari Allah. Memiliki sifat dimaknai. Maknai. Nah, i-nya mana sih, ini kan semua? Enggak, itu di bawah, Bang. Maknai. Awali setiap harimu dengan doa dan restu dari ibu. Awali. Tapi kan kita nyari bukan yang ini lang. Kalau di satu kata di kan dan i. Yang kita berarti nggak semua kata bisa kan dan i, Bang. Hanya menemui dan menemukan. Sama susupi dan susupkan. Menyusupkan. Susupkan dan susupi. Temui dan temukan. Datangi dan datangkan, bisa. Datangi, datangkan. Nggak ada lagi. Minumi. Nggak ada minumi apa. Makan. Hah? Lakukan, lakui. Gunakan, gunai. Nggak ada gunai. Siapkan. Bagan, siapi-api. Lakukan. Lakunya kan bisa lakukan. Siapi lo. Siapi lu berani-berani sama geng gue. Siapi lu. Siapkan peralatan. Benar, ada. Siapi. Nggak ada. Siapi. Siapi lu. Lakukan, lakui bisa tuh. Lakui nggak ada. Lakui ada. Apa? Lakui ya? Lakui apa? Lakui ada nggak? Kulakui. Kayaknya lakui. Akui, akukan. Lakui. Hah? Akui, akukan nggak ada, akukan. Aku akui. Aku kan kayak Mas Anang. Iya. Aku menurut aku kan. Iya. Lakukan, lakui nggak bisa. Gunakan, gunai nggak bisa. Kuakui. Buatkan, buati nggak. Buati. Masakan. Masak. Ini kan cuma sebutkan 5 contoh akhiran kan. Kan masakan bukan akhiran kan. Iya. Akhiran an. Masakan, masaki, masako. Dreams kakak tuh, aduh kacau. Sebutkan 5 kata akhiran kan. Enggak, dreams kakak apa dreams kakak? Terima kasih kakak gitu. Oh. Dah. Masaki Ueda. Wow. Sebutkan 5 kata akhiran kan, coba dilihat nih brandly.co. Ini jadi OTW. Aduh ya Allah. Hah? Lakukan sama, masakan. Terima kakak juga lagi. Membacakan, menuliskan, mengerjakan, mendapatkan, memaksakan, mendatangkan. Itu mekan. Iya kan? Nggak ada. Kalau yang kan doang nggak pakai me depannya. Ya itu tadi. Nggak, menemukan dan menemui juga sama-sama me depannya. Temukan, temui bisa juga. Iya, temukan, temui. Menemukan, menemui. Ilmuwan, temukan fosil. Menyusupkan sama menyusupi bisa. Dapatkan, dapati. Nah, nggak ada dapati. Iya. Japati ada japati. Dapati ada. Merpati. Dia mendapati si Rahman sedang selingkuh. Nah, mendapati. Dia mendapatkan hadiah. Mendapati itu kayak ngeliat gitu berarti ya. Mendapati itu memergoki. Memergokan. Kagok. Gara-gara selidiki nih. Selidiki. Bayangin kalau misalnya polisi lagi press conference, akan kami selidiki. Selidiki. Iya. Ini kasus ini akan kami selidiki dan sedang kami dalami. Sedang kami dalai. Iya. Dalangkan. Penyelidiki. Dalangi Bang. Tadi itu dalangkan. Nggak ada dalangkan. Dalangkan nggak ada. Didalangi oleh. Didalangkan? Nggak ada. Benar, pertunjukan wayang itu didalangkan oleh, mungkin bisa. Enggak. Tapi kayaknya kurang. Didalangi oleh ya. Halangi. Halangkan? Halangkan dan rintangkan. Udah dah, ini dah. Tahu ah. Capek gue capek. Iya, tahu-tahu mulu jadinya. Aduh. Gibran ketemu Prabowo. Oh, habis ketemu ini juga kemarin kan? Gibran ketemu Pak Ganjar juga. Iya. Tapi terakhir ketemu Prabowo nih. Prabowo menyambanginya di Solo.
Oh, ada foto Bu Mega gede ya? Ya, Ini di ruangan Gibran atau di ruangan? Enggak, di rumah, di kantornya itu. Di kantor PDIP kayaknya. Ada tulisannya nggak? Ini habis Tuh, ketemu mendatangi kantor pusat. Oh, emang kantor pusat Mendatangi PDIP. apa mendatangkan? Coba lihat itu foto di atas. Scroll ke atas Foto dong, yang dikit tadi. dong. Nah, lihat captionnya, caption fotonya Gibran apa? Rakabumi mendatangi. Tuh, karena Mendatangi. Gibrannya yang ke sana. Bergerak. Iya. Iya. Nah, kalau kantor PDIP mendatangkan Gibran. Iya. Ya, kalau ini Gibran mendatangi. Karena inisiatif ada di Gibran. Nah, kan kalau gerak tadi. Iya nih. Umur kan. Inisiatif ternyata ada di Gibran. Gibran. Ada di Gibran kalau dia mendatangi. Mm-mm. Kalau mendatangkan Gibran, inisiatif ada di PDIP. Iya. Nah, ini apa? Gibran Wali Kota Solo sekaligus kader PDIP, Gibran mendatangi kantor pusat PDIP. Iya. Iya. Memberi nasihat tuh Sekjen PDIP. Nasihatnya diberikan usai pertemuan Gibran dengan Prabowo. Oh. Nasihatnya apa? Gak boleh ketemu. Nah, Dengan 2 kaki lah gitu. Pak Sekjen ini nasihati atau nasihatkan? Menasihati. Menasihatkan nggak ada. Karena kan dia kader PDIP kan, Prabowo kan udah lawan di Capres nanti. Iya. Ada dansa katanya. Dansa Soal apa sih? dansa-dansa politik. Dia membantah kadernya di Solo akan ikut dansa-dansa tersebut. Solo hanya ada tari-tarian, tidak. Dia menyebut dansa politik hanya oleh orang luar yang bertamu ke Solo. Yang datang ke Solo itu kan ada yang membawa dansa-dansa itu. Prabowo nih maksudnya. Kalau Solo kan ada slow-nya, ada dinamiknya. Oh, ya. Gibran dipanggil kayaknya buat ditanya kemarin ketemu Prabowo ngomongin apa aja. Ya. Iya, Prabowo yang mendatangi Gibran. Atau Gibran yang mendatangkan Prabowo. Iya. Ya. Dia tahu tuh, dikasih tahu nih bedanya nih Gibran ya. Kata Pak, kalau mendatangi nih gini. Kalau mendatangkan nih begini. Gini, yang mana nih? Yang mana? Ya kita jelas. Udah dijelasin tuh sama Gibran. Kata Pak Hasto, coba kata apa lagi? Selain mendatangi. Mendatangkan. Ini Om J kayaknya mau main 2 kaki nih Om J. Om Gibran. Om J. Om siapa? Bukamnya. Pak Jokowi. Oh. Soalnya dia di PDIP Pak dia D dong. nggak akan jadi ketum partai. Kalau di Gerindra bisa jadi ketum partai kalau Prabowo jadi presiden. Oh. Gerindra, Prabowo presiden, masih ada kekuasaan. Emang dia masih pengen berkiprah di politik? Kayaknya gue rasa enggak udah. Pak Prabowo. Pak Jokowi. Kayak keren itu. Mungkin satu-satunya ya. Baru ada sejarahnya. Maksudnya begitu dia kelar, udah. Gue nggak ke politik lagi. Jadi dia mendobrak kebiasaan dan SBY? mendobrak jadi ketua Masih ya? Dewan Pembina. Oh, tapi kan udah ngurusin voli, sibuk voli. Lavani. Lavani. Juara Iya. gak sih games? Juara. Putri. Juara. Kok SEA Games? Emas. Iya maksudnya voli kita. Oh, voli ya. Voli kita. Kan kita udah mulai hype-nya lumayan tinggi lagi Iya, di voli. iya. Kayaknya prianya juga dapat emas juga. Timnya Pak SBY cukup jago kan? Juara. Iya kan? Lavani Wah. itu liga voli. Di voli ya. Lavani itu adalah Love Ani. Ani, iya. Begitu cintanya dia dengan Ani. Tapi beliau masih Dewan Pembina. Nggak lepas Nggak 100% politik, ya? gitu. Nggak ada ya? Semua mantan presiden berpolitik? Ya. Megawati, SBY, Oh iya, Megawati, SBY. yang masih ada kan tinggal Tahu waktu Gus Dur masih di ini nggak? PKB dia kayak. PKB kan di Dewan Suro. ya mungkin ya. Tapi kalau Pak Jokowi Oh, iya. tidak Sama sekali ya? itu memang dia mendobrak kebiasaan. Ngapain dong untuk Pak jadi Jokowi? presiden. Ya menikmati ya pensiunnya lah dengan cucunya. Kan pensiun dari presiden, dia masih bisa kerja yang lain dong. Mungkin kembali ke Furnitur. Kan dapat rumah pasti kan? dapat rumah. Dapat rumah kan? Iya, 20-30 M. Dapat rumah. dapat rumah. Dikasih kerjaan lagi nggak sama negara? Enggak. Pensiun doang yang pensiun. Lewatin pensiun, tapi masih dijaga. Oh ya masih dapat ya? Masih dapat penjagaan. Kalau sakit pasti ke SPAD. Iya. Berat. Ngapain ya? Iya sih kalau harusnya sih nggak usah ya lah ya. Ya jalan-jalan. Tapi kan ada Menikmati. orang yang masih pengen berkuasa atau apa kan masih ada bang. Iya ada. Ya itu apa namanya? Post-power syndrome. Bukan post power. Bukan post power syndrome. Kalau post power syndrome tuh udah nggak menjabat tapi sok berkuasa. Kalau tetap berkuasa ya nggak post power syndrome. Iya makanya.
Iya, Ya udah dia ngapain ya? Tapi ya udah menikmati dengan ini jalan-jalan, iya liburan. Gitu ya. Kan dia kerja mulu nih. Keliling aja capek. 10 tahun. Iya dia keliling tapi kan nggak liburan. Emang dia ke negara-negara, ke kota-kota Indonesia tapi kan nggak liburan. Dia nggak liburan. Motoran touring kali ya sama Bu Ani, Bu siapa? Iriana. Iya. Ya mungkin itu. Kalau dia main-main sama cucunya gitu, ngeliatin karir politik anak-anaknya. Konsultan politik anaknya. Iya, di belakang. Kalau nggak salah, yang dilakukan oleh Barack Obama kalau nggak salah, dia kembali ke kampus kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya Barack Obama ya. Tapi kan PSI baru tegak lurus pada Jokowi. Jokowinya udah mau beres. Maksudnya dia, nah itu kan maksudnya sekarang ini kayaknya presiden yang sedang menjabat seakan-akan punya kuasa untuk menentukan siapa capres. Seakan-akan ya gitu. Nah PSI tegak lurus sama keinginan presiden, lo mau capresnya siapa gitu. Kayaknya ya kalau gue lihat ya gitu. Padahal memang presiden tidak ada wewenang untuk menentukan siapa capresnya. Siapa penerus dia? Penerus dia tidak ada, kecuali kerajaan. Tapi kalau Pak Jokowi bikin partai sendiri sih rame kayaknya gue rasa. Ya kalau dilihat dari masa ya, dia punya Jokowi mania, punya pro Jokowi, banyak ininya apa namanya tuh relawan-relawannya tuh banyak. Apa nama partainya kalau dia bikinnya? PJ. Partai? Jokowi. Mesti pakai nama dia. Enggak ya? Apa? Ada partai Jokowi. Orang jangan pakai Jokowi. J-nya harus diganti. Kalau mau PJW kan nama dia kan Joko Widodo. PJ kan jadi partai Yusuf Kala. Iya. Dia partai Yusuf Kala. PJW. Jangan pakai nama dong, jangan pakai nama dia. Ntar nggak bisa dilanjutin sama penerusnya. Iya. Partai pembaharuan. Tapi yang agak nyerempet ke Jokowinya gitu. Oh. Gitu. J itu. Atau ya kalau mau P, kan Pak Jokowi sering disingkat JKW ya? Iya, JKW. PJKW, Partai Jayalah Kaum Wanita. Aja. Partai tiga huruf enak banget. Jayalah Kembali Wawasan. W-nya itu apa ya? Jadi JKW disingkat tapi ada panjangannya. J jelas. K kompeten. Partai jelas kompeten. Jelas kompeten. W welas asih. Wah. Itu mah kayak tagline bang. Iya. Bukan nama partai. JKW. Jelas kompeten. Welas asih. Iya. PKW. Apa? Kowi. PKW kan ada PKW. PKW apa? Partai Joko Widodo. Pakau. PKW. Kok PKW partai Joko Widodo sih? Kok Widodo? Kok Wi langsung bang. Partai kok Wi gitu. Nggak ada Jo-nya, nggak ada Jokonya, nggak ada J-nya. Iya. Nggak usah dipikirin bang. Iya. PWD dong lo kayak gitu. Partai Widodo. Apa kalau mau bikin partai namanya Pak Jokowi? Partai J-nya itu kalau dalam bahasa Indonesia yang makna positif. Jaya. Jumawa. Enggak positif. Jaya benar. J. Juara. Partai juara. Tapi untuk nama partai kurang ya. Kurang. Jaya kayaknya aja. Jaya. Hah? Jaya Kebangsaan udah bisa nih, W-nya nih. PJKW. Partai Jaya Kebangsaan. Win. JKI aja, Partai Jaya Kebangsaan Indonesia. Masih bisa JKI jadi Jokowi tuh. Iya. PJKI. Kayak DJKI. Kereta api. PJKI. Nah enak tapi disingkatnya bang. Hah? PJKI. Iya enggak, JKI aja nyebutnya. Iya. Kayak Golkar kan partai Golkar kita nyebutnya Golkar aja. Nasdem, Partai Nasdem, kita nyebutnya Nasdem doang. PDI ada singkatannya partai. Kita nyebutnya Demokrasi Indonesia doang. Enggak ya? PDI ya. Lo ini partai mana lo? JKI. Iya, Jaya Kebangsaan Indonesia. Bisa tuh Pak. Biasanya Jaya di belakang ya. Hah?
Indonesia Jaya. Kayak IJ dong. Nggak, biasanya kan Jaya tuh di belakang. Apa Jaya? Jaya Mix. Jaya Mix apa? Buat ngecor. Jaya di depan ya? Depan Jaya. Nah, nama Jaya. Dijayakan, dijayai. Jayai. Jayai. Jaya Mahedinar itu temen gue. Jaya, di Jaya. depan. Depan. Jaya Mahe, Ah, Jales Veva. iya, dari Jales Veva Jaya Mahe. Ah, Pakai dinar. Jaya Mahe Dinar. Jaya Mahedinar. Jaya di laut itu kan ya? Iya. Jaya di laut kita jaya. Jales Viva Jaya Mahe. Di laut kita Jaya. Di laut kita jaya. Ya itulah. Kita cari deh Pak Jokowi, jangan nyuruh kita deh nyari nama partai. JKI udah. Kalau JKI gue ya? Jaya. Jaya Jayalah kita. Kebangsaan. Jaya kebangsaan Indonesia nggak enak ya? Tadi apa sih kita? Tadi apa sih? Hah? Jaya Kebangsaan kan? Partai Jaya Jaya kebangsaan Indonesia. Kurang ya? Kurang. kurang. Kayak DKI ya. Tuh Jaya di belakang. Indonesia Bang. Jaya. Jokowi Dodo. J-nya ini nih Pak, penyebabnya nih. Yang nggak usah pakai nama. Jokowi. PJI, Partai Jokowi Iriana. Nggak ada yang mau, ntar nggak ada yang nerusin. Kalau pakai nama orang. Orang udah dibilang dari awal jangan pakai Jokowi. Jokowi itu nggak ada, cuma yang dipakai adalah akronimnya untuk kita cari singkatan yang lain. malah ngajak istri. Aduh ya Allah. Malah ngajak istrinya. Aduh. Sekali aja tambahin Gibran. Iya. Partai Jeep ya. Nggak bisa dilanjutin partainya sama orang lain nanti. Kan kayak PDI, walaupun identik dengan keluarga Soekarno apa Megawati, tapi kan nggak pakai nama Megawati. Iya. Ya udah kalau gitu bikin partai apa aja tapi isinya keluarga. Nah, ide identik. Iya ya. Identik dengan Karena pasti kan Jokowi. anak-anaknya ikut dong. Apa Iya. nggak ikut? Apa tetap di PDIP? Ikut kali kayak. Tapi udah Pak Jokowi menurut gue ya pensiun Pak Jokowi Udah itu ya, keren. santai aja ya. Iya. Udah 10 tahun udah lah ya. Iya. Umur 10 tahun udah. Iya, olahraga, main pingpong gitu Nah, ya. main pingpong Pak sama saya yuk. Ah, Yuk. Saya pur dah. jaga langganan lah ya. Pasti jaga langganan gue. Mancing, Mancing. ya kan? Pak SBY senang mancing. Iya ya. Iya. Pak Harto senang mancing. Oh ya. Asem ya. Apa asem? Nggak Oh ngerokok. nggak ngerokok. Udah berapa lama ini? Udah mau 2 jam. Udah mau 2 jam. 45. Udah cukup lah. Satu lagi berita lah ya terakhir. Ya. Apa? Apa? Ada suami istri serumkan sambung dengan lapas. Dengan Atau kitab yang suci. Ini Ini yang mana nih? Nunukan sempat putus PLN karena dirutnya mengaku kalang kabut. Gimana dia? Saya kalang kabut. RSUD diputus PLN gitu sama-sama punya negara gitu loh. RSUD Nunukan diputus PLN karena telat bayar. Karena kan PLN itu PT perusahaan. Walaupun milik negara. Walaupun milik negara. PT itu kan udah profit oriented. Udah profit aja gitu. Kenapa bisa telat bayar? 2 jam. Dirut RSUD Nunukan mengatakan PLN tidak menghargai nyawa pasien, terlalu saklek dalam menerapkan aturan. Nah, Oke. betul. Karena ada inkubator, kayak uang kas kita bulan ini ada sekitar 400 juta. Tapi keuangan RSUD dalam kondisi menimbang mana yang didahulukan antara membayar tagihan, ketersediaan obat yang sedang habis 300 juta, atau membayar tagihan PLN 145 juta. Itu PLN 5 juta. sebulan. Bulan. Ini sebulan. Sebulan. Nah, PLN ngasih surat. Udah ngasih surat. Tanggal 19 Mei. Peringatan paling lambat 20 Mei dibayar ya. Tapi Dirut Nunukan minta waktu sampai 25. Ya. Karena mendahulukan pembayaran obat. Oke. Tapi tidak dianggap. Akhirnya datang 2 petugas PLN memutus listrik kami. Gejolak di ruang ICU, bayi megap-megap. Oke. Ia mengaku menyesalkan. Sesama instalasi pelat merah di perbatasan RI Malaysia harusnya memahami urgensi. Ya. Saya nelfon manajer yang baru dan mohon supaya jangan langsung putus listrik. Saya takut terjadi apa-apa dengan pasien.
apa namanya, genset sudah tidak layak. Meski Nunukan memiliki genset, tapi dayanya tidak cukup. Kata Show PLN-nya all aja, apa? show all. Berarti yang kalang kabut nih di route RSUD. Iyalah dia ininya. Oke. Miliki genset tapi kondisi udah tua. Oke. Inian PLN gimana coba deh? Ada gak komentar PLN? Tuh, Dulman bayar. Nah nih jawaban manajer Rayon PLN. Manajer Rayon PLN Nunukan Ferry Kurniawan angkat bicara. Berarti dia angkat bicara ini apa nih? Dia yang ngomong. Dia ngangkat pembicaraan ini. Dia yang ngomong lah. Dia yang speak up. Kan bahasa Inggrisnya speak up, Bang. Speak up, angkat Up. bicara. Up. Iya. Angkat bicara. Terkait polemik pemutusan listrik RSUD Nunukan. Dia mengatakan bahwa yang belum dibayar oleh RSUD Nunukan Bulan adalah April. tagihan bulan April 2023. Oke. Di seluruh Indonesia, tagihan rekening listrik paling lambat dibayarkan pada tanggal 20 setiap bulan. Aturan tersebut Udah dari dulu. dan saya yakin RSUD sudah tahu itu. Artinya PLN sudah memberikan dispensasi 20 hari untuk kewajiban para pelanggan membayar tagihan rekening katanya. Ferry menjelaskan sejak awal Mei 2023 PLN Nunukan juga telah mengirimkan tagihan ke RSUD lengkap dengan jumlah yang harus dibayar dan batas akhir pembayaran. Oh, ya. Oke, sebenarnya bukan itunya ya yang jadi permasalahan. Iya. Tapi kalau tega melihat dampaknya, ada bukti tanda terima, eviden foto. Oh, pokoknya udah diingetin terus sama PLN. ya. Bahkan kata Ferry, sebelum memutus listrik, 2 petugas PLN datang untuk memastikan genset. Oh, Menurut ya. petugas RSUD Nunukan, genset tersebut bisa mengcover operasional RSUD, khususnya titik rawan dan bagian vital. Jadi oke deh kalau bisa saya matiin ya. Sementara kita saksikan sendiri genset bisa beroperasi sebelum kita putuskan. Kita udah warning juga, semua upaya udah kita lakukan. Baru kita putuskan sementara dengan tetap memastikan tidak mengejutkan pelayanan yang urgent di rumah sakit. Udah jadi kewajiban untuk bayar ini. Ya, itu dia ya. Ya. Kita sama-sama instansi plat merah, harus sama-sama punya aturan dan kebijakan. Mari sama-sama mengerti dan mematuhi SOP. Sekali lagi, aturan pemutusan sementara adalah domain pusat. Perlakuannya sama seluruh Indonesia, bukan hanya di Nunukan. Kalau menurut orang PLN udah, genset lu bisa kan? Oke. Udah bisa nyala nih ya, kita udah cek ya. Oke, kita matiin dulu ya, karena belum bayar. Itu sementara, harusnya 20 April bayarnya dia, sampai 20 Mei udah dikasih dispensasi. Belum dibayar juga, minta mundur sampai 25. Jadi punya uang 400 juta, obat 300 juta, bayar listrik 145. Kenapa nggak bayar 100 dulu? Nggak bisa ya? Bisa. Nyicil nggak boleh ya? Nggak boleh. Kok bisa? Ya itu dia. Ya mungkin nggak sesuai ini pendapatan sama. Tapi kan RSUD kan harus terus berjalan. Iya. Karena punya pemerintah kan, maksudnya nggak bisa bangkrut nggak RSUD? Nggak. Karena disubsidi pasti. Disubsidi, dibiayai oleh pemerintah. Iya, dibiayai pemerintah. Pemerintah daerah ya. Oke. Dia harus bayar listrik nih 145 juta. Ya. Masa bisa sampai bingung listrik apa obat ya gitu loh. Karena penghasilannya nggak sampai. Ya kan harusnya dibantu. Nggak dibantuin ya? Gimana sih? Apa saya salah? Itu ya, kenapa nggak diskon ya? Masjid aja diskon 50%. Listrik? Iya. Ya mungkin udah juga kali. Oh, rumah ibadah tuh diskon gitu ya? Diskon, mau ibadah diskon. Ya mungkin ini juga Udah diskon kali ya? Nggak, kok bisa sampai ada mikir, aduh duit apa listrik ya gitu loh. Iya. Sampai ke situ, listrik? obat atau listrik ya? Bisa sampai ke situ gitu permasalahannya. Itu kan Bulan-bulan dua-duanya kan sama-sama dasar gitu, Iya. harusnya ada terus. Mana ya? Ya mungkin terus lagi sepi atau belum tagihan belum pada turun. Iya. Uangnya bisa ngepas gitu, uang kasnya 400 juta, harus bayar obat, dua-duanya kan sama-sama penting. Obat iya untuk nyawa, listrik juga untuk nyawa, alat-alat kan pada pakai listrik semua. Bulan-bulan sebelumnya gimana maksudnya ya? Iya. Bulan sebelumnya, kok baru di April baru Kok bisa dari rumah sakit bilang gensetnya udah nggak layak, tapi dari PLN bilang udah dicek bisa. Layak. ternyala juga. Dan dites juga. Sebelum dimatiin. Jadi mana nih yang Benar. jadi segera harus diselesaikan sini. Ini perbatasan ya soalnya kan. Nunukan perbatasan Malaysia, iya. Wah, sedih juga ya. nggak kelihatan di Jakarta kayak gini. Iya, nggak kerasa di sini. Terus sampai bisa harus milih gitu antara obat dan listrik. Iya. Dua-duanya sama. Itu bukan sebuah pilihan ya. Kita tidak bisa memilih salah satunya. Lo ada listrik tapi nggak bisa ada obat, mau ngapain di rumah sakit? Orang di rumah sakit orang
diobatkan atau diobati. Diobati. Ada obat tapi nggak ada listrik? Nggak bisa Sama juga. aja, alat-alat semua kan pakai semua listrik. pakai listrik. Mau ngapain yang nggak pakai listrik? Tapi ada genset. Nah, harusnya itu. Tapi gensetnya katanya udah nggak layak. Nggak layak. Coba lihat tadi yang omongan di Ruth soal genset. Nah, kalau misalnya terjadi pemadaman listrik tanpa sengaja lah. Ini lagi ada Nggak yang atas yang pemadaman listrik, gensetnya juga harusnya bekerja kan? Iya, atas lagi. Nah, RSUD memiliki genset tapi kondisi udah tua. Kita sering servis, tapi karena usianya udah lama, ada aja yang kurang katanya. Dulman juga tidak membantah kebutuhan genset jadi salah satu fokus masalah yang butuh penanganan segera. Hal tersebut antisipasi kondisi kelistrikan nunukan yang terkadang tidak berjalan normal. Oh, berarti kalau selama ini lagi ada pemadaman bergiliran pakai apa dia? Nah, itu dia bahaya berarti bahaya banget ya. Begitu listrik diputus sementara, Dulman kalang kabut meminta BPD Kaltim Tara untuk membuka rekening dan bayar tagihan. Oh, dia udah minta ke BPD. Badan Daerah. BPD. Badan Keuangan. Badan Pendapatan Daerah. Iya kali itu ya. Pemutusan dilakukan hari Minggu membuat permohonan Dulman harus mendapat izin pusat dan butuh konfirmasi. Oh, karena hari Minggu. Saya kebingungan, mohon orang ke DPD jangan segera bayar PLN, saya tidak tenang, takut jadi apa-apa. Syukurlah permohonan itu diterima, akhirnya tagihan PLN terbayar. Oh, akhirnya kebayar, cuma sempat 2 jam mati. Iya. Oke, ke bawah lagi coba. Meski begitu, Dulman mengaku belum tenang karena tagihan obat juga sedang menunggu. Akhirnya adanya komunikasi yang baik diberikan dispensasi waktu pembayaran tagihan obat. Saya tidak terbayang kalau seandainya bayar obat dulu, tidak terbayar itu PLN dan hasil akhirnya berdampak. Sempat saya telepon ombudsman juga, tapi saya pikir-pikir masalah udah selesai ya. Hah? Saya tidak terbayang kalau seandainya saya bayar obat dulu, tidak terbayar itu PLN. Karena emang nggak kebayar tadi. Mungkin di BPD itu ini. Akhirnya dibayar. Dibayarin. Jadi pas mati, dia baru nih ke BPD, tolong dong bayarin dulu dong. Iya. Tapi kan dia harus ganti kali ke itu. Iya. Iya ya, gimana ya kalau gini ya? Apa harusnya emang dibantuin atau bulan-bulan sebelumnya gimana? Harusnya dibantuin ya, maksudnya? 2 jam tuh sangat, ya 5 menit mati aja krusial itu di rumah sakit. Apalagi 2 jam. Harusnya dibayarin ya itunya ya. Tapi mungkin ya kita nggak tahu juga sih sistem keuangannya gimana, lo dikasih berak lo yang kelola atau tagihan listrik lo berapa nih gue bayarin, misalnya gitu. Ya. Atau tagihan obat berapa? Iya. Iya, kan harusnya kan RSUD masih di bawah pemerintah daerah ya. ini. Kaltim Tara, Kaltimara. Gimana sih? Kaltim BPD Kaltim Tara. Kaltim Tara. Jadi yang Kalimantan Timur dan Utara. Kaltara kan baru kan? Nunukan di Kaltara ya? Iya, Kalimantan Utara. RSUD Nunukan. Nah, dia belum bayar. Nah, Mei ini gimana Mei? Masih ada uang nggak buat Mei? Ya mungkin ada tagihan. Harusnya kan 20 Mei itu bayar bulan Mei. Iya. Harusnya dong. Tapi dia masih untuk bayar April. 20 Mei itu untuk pemakaian dari April ke Mei. Dari tanggal 1 April ke 1 Mei. Dibayarnya 20 Mei. Bukan katanya tanggal 20 setiap bulan. Iya. Tapi tagihannya tagihan bulan April, Bang. Iya, bulan April itu. Kalau tagihannya bulan April berarti pemakaian 1 Maret sampai 1 April. 1 Maret sampai 1 April. Iya, akan ditagih di 20 April. Paling lambat. 1 Maret sampai 31 Maret. 1 Maret sampai 31 Maret. Oh, bukannya gua kira nih ya. Kan ditagih tanggal 20 setiap bulan. Ya. Tagihan bulan April. Iya. Ini yang belum dibayar. Iya. Berarti pemakaian dari 20 Maret sampai 20 April. Enggak, 1 Maret 1 April. 1 Maret sampai akhir 31 Maret. Dibayar di bulan April. Dibayar di bulan April. Ini tagihan April, berarti dari 1 April? Bukan. 1 Maret. Tagihan April. Kan tagihan bulan April, Bang. Iya, berarti bukan. harusnya udah dikasih waktu. Kan dibilang nih. Kita udah kasih waktu loh 20 hari untuk tagihannya. Artinya udah dispensasinya. Iya. 20 hari itu lah. Oh, gua kira. Dari 1, kan nih kita pakai nih selama bulan Maret. Iya. Lo boleh bayar 20 hari kemudian. 20 hari kemudian. Kita udah kasih 20 hari. Iya, Tapi ini sampai bulan depannya lagi belum bayar gitu.
Harusnya dibayar di 20 April. Ini sampai bulan depannya lagi. Iya. Oh, dispensasi. Berarti udah menunggu tagihan 1 April sampai 1 Mei. sampai 30 April. Ya. Udah menunggu itu. Untuk dibayar tanggal 20 Mei. Iya. Tapi biasanya harus double ya. Harus double itu. Kalau bulan lalunya belum bayar. Dua-duanya harus dibayar. Baru cabut kemarin setelah 10 hari aja udah cabut. Oh. Kalau bukan token ya. Iya. Wah, kalau rumah sakit pakai token ribet ya. Isi dulu 100 juta. Kalau kelupaan ngisi ya. Iya. Oh, ya. Kayak semua tagihan itu deh begitu deh, Lang. Tagihan telepon juga begitu. Tanggal 20 nih tagihan telepon. Dibayar untuk kalau bisa tanggal 10. bulan depannya. Iya. BPJS tanggal 10. Oh, ya. Oke lah kalau gitu lah, Lang. Oke. Lama banget nggak ngerokok nih lah. Tuh kan berhasil kan? Berhasil. Mungkin tapi habis ini ngerokok ya, terus. Tapi next Hoi juga insya Allah gue coba dah. Iya. Nggak ngerokok. Tunggu ya cerita dari Balikpapannya minggu depan. Bukan sekarang. Walaupun kita udah ke Balikpapan kemarin tanggal 28 ya. Minggu depan kita live, jangan lupa. Iya. Oh ya, saat live berarti ya? Ya, saat live. Ingat ya, 5 Juni 2023 live jam Hihi. 19.15. 19.15 WIB. Ya, di hari Senin nih live-nya nih, bukan weekend nih, Senin. Hari Senin. Ya, siap-siap yang mau Zoom dimanapun berada, disiapkan. Oke, Saweria jangan lupa. Saweria jangan lupa tuh. Tuh, ntar dibacain ya minggu depan. Oke lah kalau begitu, sampai ketemu lagi di Ho Hihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. On the weekend. Nggak dong. Langsung rokok.